Cerita dimulai dengan seorang cowok yang sekarat napasnya udah satu-satu sambil berlumuran darah. Dia kepikiran udah sejauh ini mereka berjuang. Serangan laser ngehujani mereka dari atas. Dia cuma bisa berharap mungkin aja kali ini mereka bisa ngalahin musuh. Tapi dalam sekejap jelek sesuatu nusuk dadanya. Dia diam kaku. Butuh beberapa detik buat dia sadar, anjir dadanya bolong. Dia langsung jatuh berlutut, baru deh dia sadar. Gila ini sih serangan fatal banget. Dia pun ambruk mukanya nyium tanah. Terus dia mikir, kayaknya dia bakal mati sia-sia tanpa bisa ngapa-ngapain. Matanya yang kabur natap lurus ke depan. Dia lagi ngeliatin makhluk terbang humanoid musuh terbesar umat manusia yang namanya Liquidator. Suatu hari makhluk antah berantah ini tiba-tiba muncul dan ngeratain satu benua. Di dunia ini dibentuklah pasukan khusus buat ngelindungin manusia dari monster-monster ini. Anggota pertamanya adalah seorang pria yang dikenal selamat dari hantaman meteor raksasa tanpa luka sedikit pun cuma modal tameng. Gara-gara itu orang-orang ngejulukin dia tameng pelindung dunia Brian Miller. Ada juga seorang Sage Agung yang katanya punya kekuatan setara satu divisi militer. Dialah sang Sage Agung Bella Albright. Selain itu, ada seorang pemanah yang bisa ngerontokin naga level tinggi cuma dengan satu panah. Namanya Jacob Bloomfield, si pemanah dewa. Terus ada pendekar pedang terkuat yang pernah ada sang master pedang, Amy White. Dan ada mereka tim yang disebut unit pendukung. Mayat-mayat udah berserakan di mana-mana. Cowok yang lagi diambang kematian ini, karakter utama kita adalah prajurit rendahan Greylee yang ngerasa mereka cuma tumbal. Dia ngeliatin pertarungan para elit itu dan mikir gila, mereka emang beda level. Dia tahu lulusan Akademi Persatuan Dunia itu emang hebat-hebat, tapi dia nggak nyangka perbedaannya bakal sejauh ini. Para elit itu ngeluarin serangan-serangan maut yang berhasil kena si Liquidator. Dia jadi ngerasa miris, sebenarnya ada gunanya nggak sih unit pendukung di sini? Sementara itu, Amy terus ngelawan si Liquidator. Dia nyoba nusuk musuhnya dengan gerakan super cepat. Grey cuma bisa nahan geram. Ngeliat perbedaan kekuatan yang kayak langit dan bumi, meskipun mereka udah latihan keras, rasanya nyesek banget sampai bikin dia nangis. Si Liquidator dengan santainya ngindarin semua tebasan sampai akhirnya satu sabetan berhasil nyerempet dia. Dia kaget Amy bisa ngelukainnya. Oke, dia mulai serius. Dia ngeluarin satu serangan kilat dan dengan ahli nebas tubuh para elit itu jadi dua. Mereka semua tumbang darah muncrat kemana-mana. Mata Grey melotot kaget. Liquidator akhirnya nunjukin skill aslinya setelah bosen main-main. Grey nggak percaya musuhnya bisa ngabisin mereka semua dalam satu serangan. Dia sadar kalau dari tadi tuh dia cuma dipermainkan. Sakit banget rasanya ngakuin kalau udah nggak ada harapan lagi buat mereka menang. Dia terbaring di genangan darahnya sendiri tapi anehnya masih sadar. Udah lumayan lama sejak jantungnya ketusuk jadi dia bingung. Kok dia masih hidup ya? Pas darahnya netes tiba-tiba ada suara lemah. Akhirnya kutemukan kau. Tetesan darah itu berubah jadi cahaya kecil dan akhirnya jadi sebuah pesan. Grey dipanggil buat maju karena dia punya kekuatan yang dahsyat. Dia kaget pas bangun. Pas lihat sekeliling ternyata itu tempat gelap yang isinya cuma bangunan-bangunan batu. Dia pun nanya ini di mana. Dia mikir ini pasti akhirat tapi kok sepi dan gersang banget. Selain itu dia juga sadar ada seseorang yang lagi duduk di atas singgasana. Sosok ini punya aura kayak dewa dengan pakaian hitamnya tanduk dan kain yang nutupin dahinya, plus ada tanda emas di dadanya. Mukanya kalem dan datar abis. Makhluk misterius itu ngomong ke dia bilang kalau dia belum mati dan ngasih tahu kalau luka-lukanya udah disembuhin semua. Grey langsung kepikiran sesuatu. Di sebuah layar kelihatan tubuhnya yang terluka parah. Dia nanya, lo yang nyembuhin gue? Dia jawab bukan dia, tapi itu adalah kekuatan Grey sendiri. Dengar itu Grey auto bingung dong. Si makhluk misterius nggak bisa ngejelasin lebih lanjut karena dia sendiri juga nggak bisa nganalisis kekuatan Grey sepenuhnya. Tapi dia ngejamin kalau kekuatan Grey itu lebih kuat dari punya si Liquidator dengan syarat dia harus bisa ngendaliinnya. Grey nanya, itu artinya kita bisa menang. Dia jawab dia nggak tahu dan nyaranin buat nggak berharap ketinggian dulu. Tapi dia juga percaya kalau Liquidator harus disingkirkan, makanya dia berdiri dan nusuk dada Grey biar dia bisa balik lagi. Lalu cahaya biru terang muncul, sebuah lingkaran sihir tergambar di dada Grey. Suara itu bergema, aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Akhirnya Grey bangun lagi di atas jasadnya yang berdarah-darah. Dia ngambil pedangnya. Ujung pedangnya sekarang diselimuti energi gelap. Dia dikasih tahu kalau itu adalah kekuatannya sendiri. Makhluk misterius itu bilang kalau kekuatannya bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Grey pun ngerti.
Liquidator sadar ada yang gerak, tanpa basa-basi Grey langsung nyerang si Liquidator. Musuhnya kaget lihat muka Grey, gak nyangka masih ada orang kuat yang tersisa. Dadanya kegores, Grey sadar serangannya ternyata ngefek. Dia pun maju lagi buat nyerang. Dia pede abis kekuatannya lebih GG dari lawannya, tapi si Liquidator ngingetin jangan remehin gue bro. Detik berikutnya Grey cuma bisa melongo, butuh waktu buat dia sadar apa yang barusan terjadi. Badannya kepotong jadi dua, cuma sisa setengah ke bawah dan darah muncrat kayak air mancur dari situ. Liquidator muji dia karena udah bikin dia ngeluarin semua kekuatannya. Tiba-tiba kabut item nutupin area itu dan muncul cowok berkerudung. Mukanya pakai topeng, badannya kayak api item yang nyala-nyala. Dia ngangkat pedang itemnya yang segede gaban. Si Liquidator jadi bingung. Dia langsung bikin perisai buat ngelindungin diri. Api item di sisi kiri mukanya padam dan dari situ kelihatan jelas kalau itu si Grey. Liquidator nanya, "Lo tuh beneran manusia?" Grey cuman ngasih tatapan maut. Terus dia langsung nyerang, pedangnya ngehantem perisai. Dia coba buat ngedobrak paksa. Liquidator sadar ada yang aneh. Perisainya hancur berkeping-keping dan pedang itu nebas dia. Dia nanya lagi, "Lo ini beneran manusia?" Grey ngejawab, "Gue juga lagi mikirin hal yang sama." Terus dia maju selangkah. Grey ngakuin kalau kekuatan Liquidator emang bukan kaleng-kaleng. Dia nggak nyangka lawannya itu masih hidup. Nafasnya mulai ngos-ngosan. Liquidator nyamperin dan ngebisikin kalau dia bakal ngancurin Grey berkali-kali sampai mati, tapi Grey nyerang duluan. Liquidator pun kesabet dan darah kuningnya muncrat. Dia teriak, manggil Grey Monster, tapi dia nggak mau kalah gitu aja. Cahaya nyelimutin badannya pas dia ngumpulin kekuatan lagi. Dia nyatuin tangannya sampai muncul lingkaran sihir. Dia bilang kalau waktunya udah habis. Karakter utama kita megang pedang segede gabannya sambil nungguin gerakan Liquidator selanjutnya. Grey kaget kok tiba-tiba jadi malam, tapi dia nggak peduli. Dia udah ada di belakang Liquidator. Niatnya mau nebas lehernya, tapi pedangnya ketahan sama perisai. Grey kaget banget. Liquidator bilang kalau itu percuma karena di dalam dimensi senja abadi ini nggak ada yang bisa ngelukain dia. Jadi dia nyaranin Grey buat berhenti ngelawan sia-sia dan lihat aja bintang-bintang di langit. Mata Grey langsung melotot. Cahaya bintang mantul di matanya. Bintang itu makin gede dan bersinar terang banget. Liquidator bilang, "Indah kan?" Bintang itu kelihatan kayak matahari dan tiba-tiba jatuh dari langit. Dampaknya hancur banget. Bintang jatuh itu bikin kawah gede di tanah dan karakter utama kita nggak bisa ditemuin. Liquidator ngira dia nggak bakal bisa hidup lagi kalau udah hancur jadi debu. Tapi dia kaget waktu sebuah portal mulai kebentuk dan jadi lingkaran sihir yang gede banget. Terus ada yang ngomong ngakuin kalau kekuatan yang kekumpul itu gede banget. Dia ngarep itu cukup buat ngebawa dia kembali. Liquidator ngenalin suara itu ternyata Kronos. Kronos nanya ke orang yang punya kekuatan dahsyat itu apa dia bisa dengar suaranya. Dan karena dia udah pakai semua kekuatannya, Kronos mutusin buat ngirim dia balik ke masa lalu. Liquidator langsung misuh-misuh ke Kronos. Kronos bilang ke Grey cuman itu yang bisa dia lakuin buatnya. Jam sihir mulai berdetak, mundur ke belakang. Waktu sampai di angka 1, dia bilang kalau dia nitipin takdir dunia ini ke Grey. Dengan itu Grey bangun dari tidur siangnya pas lagi rebahan di rumput. Dia bingung ini di mana, woy. Karakter utama kita bangun di tengah padang rumput. Langitnya cerah dan rumputnya hijau. Dia nengok ke kanan dan sadar kalau itu kampung halamannya Desa Ranado. Dia bingung lah, kok bisa? Bukannya desa ini udah hancur 15 tahun yang lalu. Terus dia ingat kalau dia dibilangin bakal dikirim balik ke masa lalu. Dia masih nggak percaya ini beneran terjadi. Dia coba nopang badan pakai tangannya, tapi dia lihat ada luka di situ. Sekitar waktu ini dia sering banget dibully sama Belder dan kawan-kawannya. Kali ini dia janji ke diri sendiri nggak bakal mau kalah sama bocah-bocah kayak mereka. Tapi dia sadar kalau geng itu kuat-kuat dan dia nggak mungkin bisa ngalahin mereka gitu aja. Dia ngehela nafas dan bilang kalau ngalahin Liquidator itu cuma mimpi. Dia mutusin buat mikirin cara ngadepin mereka nanti kalau udah agak kuat, soalnya dia males babak belur. Tapi apesnya pas lagi jalan di hutan, dia malah papasan sama mereka. Ketuanya itu biang kerok paling parah namanya Belder. Dia dateng bareng 3 anak buahnya. Dia bilang ke Grey kalau dia udah nyariin dari tadi dan susah banget nemuinnya. Grey langsung waspada. Belder ngelempar pedang ke depan Grey dan nyuruh dia ngambil. Grey masang muka blun, makanya Belder langsung nyolot nyuruh dia jangan pura-pura bego. Dia ngajak tanding bohongan. Grey nolak bilang kalau lukanya belum sembuh. Dia bilang makasih atas undangannya, tapi dia nggak bisa ikut sampai lukanya baikan. Belder ngejawab santai aja, pedangnya tumpul kok, jadi nggak perlu khawatir.
Gray ngasih alasan setumpul apapun pedangnya itu tetap aja bongkahan besi dan bisa bikin orang cedera kalau kena di bagian yang salah. Belder teriak, nyuruh dia diam. Dia bilang kalau Gray nggak punya hak buat nolak, dan kalau dia nggak suka pakai pedang, dia disuruh berantem pakai tangan kosong aja. Belder langsung nyeruduk maju. Gray kaget. Gila nih orang masa mau mukulin dia yang lagi nggak bersenjata. Sekarang kelihatannya niatnya emang bukan tanding bohongan. Dia inget apa yang dibilang dokter militer sebelum dia dikirim balik. Kata dokter skill pedang gua mandek itu gara-gara cedera waktu kecil. Dan kalau dipikir-pikir, dari situlah hidup gue jadi pecundang dimulai. Dia pun ngeles dari serangan beler. Tapi kok aneh beler langsung berdecak kesal. Sambil mikir apa serangan beler emang selambat ini, Gray nunduk ngehindar lagi. Mereka jadi kayak lagi nari beler nyerang dan dia terus menghindar. Dia sadar bukan beler yang lambat. Si beler mulai geram karena serangannya nggak kena-kena. Pedangnya tinggal sejengkal dari muka Gray, tapi dia gesit banget menghindar dan langsung merapatkan jarak. Dia sadar jawaban yang benar adalah dia yang jadi jauh lebih cepat. 3 kroco lainnya kaget ngelihat gerakannya. Mereka heran nih orang kok jadi beda banget. Gray lalu santai ngambil pedang. Dia tahu badannya mungkin gak sekuat dulu, tapi ingatan semua pertarungan yang pernah dia lewati masih ada. Beler pun lompat buat nebas dia. Meski diserang dari belakang dia dengan lihai nangkis pakai pedang di tangan yang gak cedera. Kena si Beler langsung ngeringis kesakitan. Gray nggak nyangka serangan segitu doang udah bisa bikin dia mental. Dia jadi mikir pantas nggak sih ngelawan amatiran begini. Tapi dia inget orang ini nggak pantas dikasihani. Toh sampah-sampah ini yang dulu nindas dia karena nggak bisa berantem. Tapi kali ini ceritanya udah beda. Dia nyerang, bikin pedang Beler langsung kelepas. Si Beler misuh-misuh kenceng. Lihat pedangnya gampang lepas gitu. Gray yakin nih orang lebih parah dari amatiran. Dia nyeletuk kayaknya dia nggak pernah diajarin cara nahan serangan pedang. Karakter utama kita maju ke depan Beler dan bilang tenang aja nggak usah khawatir. Sambil megang pedang, dia bilang selama pedangnya tumpul aman kok buat ngehajar orang. Hap Beler kena lagi. Darah nyiprat ke mukanya, dia nggak percaya bahunya berdarah. Dia langsung teriak kenceng dan jatuh berlutut. Gray juga kaget jangan-jangan pedangnya nggak tumpul, tapi pas dicek ternyata beneran tumpul banget. Coba kalau pedangnya tajam si Beler bisa-bisa lewat beneran. Dia natap mereka tajam dan nyerang lagi. Duak hidung Beler kena. Darah ngucur deres pas dia jatuh terlentang. Gray mutusin buat terus pakai sisi tumpulnya. Dia nunduk ngeliatin Beler dan nanya kenapa dia teriak-teriak. Kan dia sendiri yang bilang pedang tumpul itu aman. Dia nyengir licik ke arahnya. Beler mulai ketakutan. Dia teriak ke 3 kroconya. Woi jangan diam aja, hajar dia. 3 anak buahnya itu pada jiper soalnya Gray mendadak jadi kuat banget. Salah satunya ngusulin buat nyerang bareng dari belakang. Mereka langsung ngepung dia. Gray malah nanya, mau nambah lagi? Beler nyuruh mereka buat ngebunuh Gray. Gray tadinya mau ngebiarin tapi sekarang dia berubah pikiran. Hutan itu beneran jadi saksi bisu. Keempatnya berakhir bonyok-bonyok dengan benjol gede di kepala sampai matanya susah melek. Mereka berlutut dengan pasrah tangannya nangkup di pangkuan kayak anak TK. Gray jadi inget betapa takutnya dia sama mereka dulu. Dia nanya, kalian dari dojo pedang Syria kan? Beler ngejawab, ya kurang lebih gitu deh. Salah satunya bilang mereka ngerasa udah cukup kuat, jadi akhir-akhir ini enggak kesana lagi. Dalam hati, Gray mikir cukup kuat, apanya coba? Dia sadar kayaknya nggak bisa berharap banyak dari dojo itu sendiri, tapi tetap aja pasti ada gunanya. Dia pengen dikenalin ke dojo itu soalnya masuknya harus lewat rekomendasi. Beler nyuruh dia minta tolong orang lain karena kalau gurunya tahu dia kalah, dia nggak bisa bayangin bakal diomelin kayak apa. Gray ngibasin pedangnya di depan muka Beler dan nawarin, yaudah kalau gitu kita lanjutin yang tadi aja gimana? Otomatis si Beler langsung ciut. Dia langsung lari sambil teriak dojonya ke arah sana. Semuanya kaget lihat dia lari kenceng banget. 3 kroconya teriak, woi jangan tinggalin kita. Mereka pun masuk ke kota. Beler nanya kenapa dia pengen masuk dojo. Dia bilang karena dojo itu punya jatah rekomendasi buat masuk akademi. Beler ngaku dia pernah dengar soal itu. Karakter utama kita ngejawab ya itu alasannya. Salah satu anak buahnya nyeletuk, bro lu kan udah kuat ngapain masuk akademi lagi? Gray cuma bilang, andai sekuat ini aja udah cukup. Tapi dia tahu bahkan tim terkuat di dunia pun bukan tandingan si Liquidator. Waktu dia pakai kekuatan Kronos aja, dia nggak bisa ngegores monster itu sedikit pun pas lagi serius. Dia bener-bener nggak tahu harus jadi sekuat apa biar bisa ngalahin makhluk itu. Tapi setidaknya dia punya beberapa petunjuk. Beler nunjuk ke arah dojo dan Gray pun mengangguk. Waktu bentrok sama Liquidator dia sempat ngerasain sesaat kalau dia bisa ngendaliin kekuatan gelap itu.
Dan saat itu yang jadi fokusnya cuma satu ilmu pedang yang diajarin sama sang dewa pedang. Dia mikir coba aja dulu latihannya segigih si dewa pedang, pasti hasil pertarungannya bakal beda jauh. Dia sadar ini pasti alasan Kronos ngirim dia ke sini. Gak lama mereka nyampe di dojo dan seorang cewek denger kedatangan mereka. Cewek itu langsung mastiin apa bener bocah-bocah berandal ini nyoba nindas warga sipil pakai ilmu dari dia, malah kena batunya. Cih dia pun berdecak kesal. Cewek ini ternyata adalah instruktur dojo ilmu pedang. Sarah Belder coba ngeles katanya itu cuma latih tanding bukan nindas. Jawabannya satu pukulan telak yang bikin dia mental dan ngehantam tembok BUAGE. 3 bocah lainnya langsung melotot syok dan gemeteran ketakutan. Si instruktur tahu banget ya kalau dia cuma cari-cari alasan. Dia nyindir kalau ngehajar orang gak bersenjata itu disebut latih tanding. Berarti yang barusan dia lakuin juga latih tanding dong. Pedangnya langsung ngarah ke mata Sarah sambil ngusir dia buat pergi dan jangan pernah balik lagi. Dia negasin kalau mereka bukan lagi murid dojo ini. Mereka semua cuma bisa jawab iya terus ngacir ketakutan. Dia pun duduk di depan Grey dan minta maaf ngakuin kalau mantan muridnya udah bikin masalah. Grey jawab santai aja nggak usah dipikirin. Si cewek makasih terus langsung ngebahas soal rekomendasi ke akademi yang Grey mau. Dia pengen nebus kesalahan yang dibikin sama Belder dan komplotannya. Tapi meskipun dia mau ngasih surat rekomendasi, dia harus ngetes dulu kemampuan Grey. Sebuah pedang kayu disodorin ke Grey dan langsung diterima. Si cewek bilang, Grey boleh nyerang duluan kapan aja dia siap. Tanpa basa-basi Grey langsung nyerang. Si instruktur pun mulai nge-scan setiap gerakannya. Buat anak seumurannya gaya berpedangnya praktis banget. Auranya tuh kayak orang yang udah ngelewatin ribuan pertarungan. Dia nyerang balik tapi serangannya berhasil ditangkis. Pantesan aja si Belder dan yang lain kalah telak, levelnya beda banget. Gaya bertarungnya kelihatan otodidak tapi sesekali gerakannya mirip sama yang diajarin di akademi. Ini bikin dia jadi kepo emangnya siapa yang ngajarin dia. Tekniknya emang masih kasar tapi dia ngakuin kalau cowok ini punya bakat. Ibaratnya berlian yang belum diasah. Waktunya buat nyelesain ini. Dia nyerang Grey juga siap ngebales. Pedang mereka beradu terang pertarungan pun makin sengit. Anehnya Grey nggak goyah sama sekali. Dia bener-bener bisa ngimbangin kecepatan si instruktur. Awalnya cuma mau ngetes dikit, tapi kok dia malah jadi serius ngeluarin semua kemampuannya. Perasaan aneh apa ini? Ternyata itu rasa takut. Grey bikin dia merinding. Ayunan pedangnya kuat banget sampai bikin dia mundur selangkah. Dia ngira itu cuman ayunan ngawur, dan pas itulah dia ngeliat celah kelemahan Grey. Dia manfaatin kesempatan buat nyerang dan ngakhirin duel, tapi dia malah kaget setengah mati. Pedang kayu Sarah patah jadi 2. Nggak cuman dia Grey juga sama kagetnya, soalnya dia ngerasain sensasi yang sama kayak dulu yang bikin dia mikir kekuatannya masih ada. Tapi ada efek sampingnya, rasa sakit luar biasa langsung nyerang tubuhnya bikin dia berlutut lemas. Sio langsung nanya khawatir ada apa. Grey sadar tubuhnya nggak kuat nampung kekuatan sebesar itu. Kakinya gemeteran tapi dia paksain berdiri dan bilang nggak apa-apa. Sambil nahan sakit dia janji dalam hati nggak bakal make kekuatan itu sembarangan lagi. Dia sempat mikir buat ngasih tahu Sarah. Tapi Sarah sendiri malah bingung ngeliat tatapan aneh Grey. Kayaknya jangan deh, soalnya kalau diceritain pun cewek itu pasti nggak bakal percaya. Ya udah dia akhirnya cuman ngeles bilang kalau dia tadi kebawa suasana aja. Tapi jauh di lubuk hatinya, Sarah tahu banget mustahil motong pedangnya pakai pedang kayu tumpul dan dia yakin Grey juga tahu itu. Ngelihat tatapan Sarah, Grey pun nanya ada apa. Sarah ngerti kayaknya cowok ini emang nggak ada niat ngebahas kejadian barusan. Setelah mikir sejenak, dia ngalihin topik ke tujuan Grey surat rekomendasi. Grey ngejawab katanya dia dengar Sarah bisa ngasih itu. Sarah bilang dia bisa ngasih rekomendasi ke institusi pendidikan terbaik di kerajaan yaitu Akademi Ilmu Pedang Kerajaan. Tapi dia nggak nyaranin Grey ke sana. Soalnya menurut dia tempat itu nggak cocok buat Grey. Hati Grey langsung nyesek dengernya. Ini ngebuat dia makin insecure sama kekuatannya, apalagi tadi dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali di momen terakhir itu. Sarah bilang ada tempat lain yang harusnya dia tuju, yaitu Akademi Persatuan Dunia. Mata Grey langsung melotot saking kagetnya. Maksud Sarah level Grey itu bukan cuma buat jadi yang terbaik di kerajaan. Dia pantasnya masuk institusi top tingkat dunia. Otak Grey langsung ngeblank. Dia tahu banget itu adalah tempat asal sang dewa pedang dan para legenda lainnya. Si cowok nanya apa orang kayak dia beneran bisa diterima di sana. Si cewek malah jawab ketus mustahil. Dia tahu si cowok juga sadar diri. Badannya aja kerempeng gitu mana kuat ngangkat pedang.
Cewek ini sadar betul kalau di Royal Academy sih cowok itu mungkin masih bisa ngeles pakai skillnya, tapi di World Union Academy jangan harap bisa lolos. Dia heran gimana caranya punya skill dewa dengan badan sekerempang itu. Si cowok pun ngaku soalnya dia tahu banget semua murid di sana itu isinya monster beneran. Dan dengan badannya yang kayak gitu, dia nggak mungkin bisa bersaing. Mukanya langsung murung, ngeliat itu Sarah langsung nyeletuk. Lah kok udah nyerah aja? Dia ngingetin kalau ujian masuknya masih 9 bulan lagi. Tapi si cowok malah pesimis itu kan cuma 9 bulan. Sarah setuju waktunya emang mepet, tapi dia minta si cowok buat percaya sama dia. Lo siap menderita selama 9 bulan ke depan? Tanyanya. Si cowok jawab ogah menderita, tapi akhirnya dia pasrah juga. Dia serahin nasibnya buat 9 bulan ke depan. Jawaban si karakter utama kita ini bikin Sarah senyum puas. Dan seketika auranya berubah total bikin Grey kaget. Sambil nyengir iblis dia bilang, selamat datang di neraka latihanmu. Hari-hari neraka pun dimulai. Dia digembleng abis-abisan sama gurunya. Grey bahkan makan makanan enak sampai yang aneh-aneh. Dia terus-terusan tanding sama gurunya buat ngasah ilmu pedangnya. Pokoknya karakter utama kita ini udah nekat harus lolos ujian tepat waktu. 8 bulan kemudian perubahannya kelihatan banget. Sarah ngeliat badan muridnya udah berotot dan dia ngerasa udah nggak ada lagi yang bisa dia ajarin. Dia nyuruh Grey berangkat dengan percaya diri. Grey bingung soalnya ujiannya kan masih sebulan lagi. Sarah ngejelasin ujian di tempat asing itu nggak gampang, makanya lebih baik dia datang lebih awal buat adaptasi. Dia ngasih Grey duit buat ongkos sama jajan sebulan. Grey agak ragu buat nerimanya. Lagian berangkat sebulan lebih awal tuh kecepetan banget. Dia jadi ngerasa kayak lagi diusir dari desa. Ceweknya bilang kalau dia cuma baperan. Terus Grey ganti topik ngomongin soal sarang ogre yang katanya ditemuin deket situ. Itu bikin Sarah kaget. Grey nambahin lagi katanya penjaga di desa juga hampir nggak ada. Sarah coba pura-pura santai dan bilang itu bukan urusan mereka. Dia ngejamin bantuan dari ibu kota bakal dateng jadi nggak usah khawatir. Dia maksa Grey buat berangkat ujian tanpa beban pikiran. Tapi Grey tahu banget gurunya ini lagi bohong. Dia tahu bantuan itu nggak bakal pernah datang ke desa. Dan sebelum desa ini hancur, gurunya bakal kehilangan nyawanya. Di kehidupan sebelumnya ada kabar kalau gurunya tewas pas nekat nyerang sarang ogre sendirian. Tapi Grey cuma jawab kalau dia ngerti. Dia makasih dan bilang bakal segera berangkat. Gurunya senyum puas dan doain dia sukses di ujian. Tapi malamnya ada pemandangan horor tengkorak-tengkorak digantung di pohon dengan mulut ditusuk kayu. Tiba-tiba Sarah muncul di tengah hutan. Ngikutin laporan pengintai, dia nemuin jejak darah yang ngarah ke sebuah sarang serem. Tapi langkahnya berhenti pas ada suara yang manggil mau kemana. Pas dia lihat ke atas, ternyata Grey lagi duduk santai di dahan pohon. Sambil senyum, dia manggil gurunya. Gurunya kaget setengah mati. Dia nanya ngapain Grey di situ padahal harusnya udah jalan ke akademi. Grey malah nanya balik, katanya sarang ogre bakal diurusin sama pasukan dari ibu kota. Gurunya ngeles, katanya pasukan nggak bisa datang karena ada urusan darurat, jadi dia mutusin buat beresin sendiri. Dia ngeyakinin Grey kalau dia sendirian aja cukup, soalnya dia udah tahu kekuatan sarang itu dari laporan pengintai. Katanya bosnya itu ogre elit dan total ada sekitar 40 sampai 50 monster. Dia ngaku jumlah kroco-kroconya emang bakal agak ribet. Kalau dipikir-pikir Grey tahu kekuatan segitu nggak seberapa, tapi kekuatan asli para ogre itu ada di kecerdasan dan kepemimpinan mereka. Grey sadar banget risiko dikepung, artinya maju sendirian itu sama aja kayak bunuh diri. Dan dia yakin satu hal, kalau dia biarin gurunya pergi sendirian, gurunya nggak bakal selamat dan desa ini bakal rata sama tanah. Dia udah lihat masa depan itu dengan mata kepalanya sendiri, makanya dia bilang pengen ikut. Gurunya nolak mentah-mentah kekeuh bilang kalau dia sendirian aja udah lebih dari cukup. Grey coba ngerayu, katanya dia nggak mau kelewatan kesempatan buat dapet pengalaman tempur beneran. Terus dia nanya apa gurunya mikir dia bakal jadi beban. Itu bikin gurunya ketawa, soalnya dia tahu banget Grey nggak bakal jadi beban, apalagi dia aja udah nggak pernah menang kalau latihan tanding. Dia ngasih alasan kalau pertarungan beneran itu beda, apalagi ini sarang monster yang munculnya tiba-tiba. Dan buat tugas bahaya kayak gini, lebih baik tunggu sampai dia punya lebih banyak pengalaman tempur. Grey sadar gurunya keras kepala, jadi dia ngusulin ide lain. Gurunya jadi penasaran. Grey bilang dia bakal duel sama gurunya bikin pingsan, terus dia yang bakal beresin para ogre sendirian. Ngeliat dari kuda-kudanya, kayaknya Grey nggak lagi bercanda. Gurunya cuma bisa bengong kehabisan kata-kata.
Akhirnya cewek itu nyerah, tapi dia ngasih satu syarat apapun yang terjadi, cowok itu harus balik hidup-hidup. Dia pun ngejamin hal itu dan juga berharap cewek itu buat tetap hidup. Di bawah sinar rembulan, mereka ngumpet di balik batu gede sambil ngintipin markas para ogre. Sialnya medannya bener-bener gak ngasih celah buat kabur. Ini nunjukin betapa pedenya mereka bikin sarang di tempat kayak gitu, yang artinya Grey sama Syria juga gak bakal bisa lolos. Dan karena yang mereka hadapi itu monster pinter doi milih buat main aman aja. Cewek itu mulai ngamatin markasnya dengan teliti, tapi dia nggak lihat bosnya dimanapun, jadi dia mikir palingan si bos ada di dalam tenda. Harapan satu-satunya ya cuma nyicil kroco-kroconya dulu sebelum si bos gede keluar. Dia ngasih instruksi ke Grey buat beresin semua musuh yang kelihatan di satu sisi sementara dia ngurus sisi yang lain. Grey setuju dan mereka langsung tancap gas. Seekor ogre ngerasa ada yang aneh. Tapi sebelum otaknya sempat mikir, Sarah udah ada di depan mukanya dan langsung nebas kepalanya. Ogre yang lain ngeliat kepala temennya ngegelinding gitu aja di tanah. Dia langsung manggil temen-temennya dan gak pakai lama segerombolan ogre datang nyerbu. Sementara di sisi Grey dia lagi asik ngebantai musuh satu persatu. Gerakannya cepet banget, sama kayak Sarah. Suasananya bener-bener jadi ajang pembantaian. Akhirnya mereka berdua ngumpul lagi. Mayat-mayat ogre udah ngegeletak di mana-mana. Cewek itu muji dia dan bahkan nanya apa ini beneran pengalaman pertamanya. Tapi Grey malah ngalihin topik dan nyuruh dia buat tetep waspada. Perang yang sebenarnya baru aja dimulai. Diam-diam Grey ngerasa ada yang janggal. Para ogre ini kok cupu banget. Kalau emang selemah ini, dia tahu gurunya pasti bisa ngurusin mereka sendirian. Makanya dia sadar bahaya yang sesungguhnya ada di dalam tenda itu. Sepasang mata merah menyala natap dari dalam tenda yang gelap gulita. Tatapan itu ngunci ke arahnya dan bikin dia merinding. Tanpa basa-basi, dia bilang mereka harus pergi dari sana sekarang juga. Dia bahkan maksa cewek itu buat lari duluan. Sananya ada apaan sih? Muka cowok itu kelihatan panik banget sambil teriak nyuruh dia pergi. Cewek itu nangkep rasa takut dari Grey dan mereka pun mulai lari. Tapi pas mereka lari ada sesuatu yang loncat ngelewatin mereka. Mereka kaget setengah mati seekor ogre mendarat di depan ngehadang jalan mereka. Sarah malah nyengir pas lihat itu ogre elit. Dia bilang ini suatu kehormatan bosnya datang sendiri, tapi Grey bilang itu bukan si bos. Terus seekor ogre lain ngeluarin raungan yang menggelegar. Suaranya kencang banget sampai Saria refleks nutup kupingnya. Habis itu sekumpulan ogre langsung muncul. Mereka semua kayak kesetanan. Cewek itu shock ngelihatnya dan nanya, ini apaan lagi coba? Di belakang gerombolan itu berdiri sesosok ogre raksasa. Grey bilang itu adalah sesuatu yang jauh lebih kuat dari elit. Dia menyebutnya General Ogre. Itulah bos asli dari sarang ini. Dengan ogre elit ngejaga jalan keluar dan kerumunan ogre ngeblok di depan mereka bener-bener kejebak. Si Jenderal Ogre diam aja, tapi auranya doang udah bikin ngeri. Begitu denger itu, Jenderal Ogre Saria langsung sadar mereka nggak bakal bisa menang kalau sendirian. Dia ngelirik Ogre Elit, terus ngusulin buat ngeberesin yang di depan mereka dan coba kabur. Dia langsung ngelancarin serangan, tapi serangannya berhasil ditangkis. Dia fokus dan nyerang lagi. Dia berhasil ninggalin goresan di bahunya, tapi yang bikin dia kaget, lukanya mulai sembuh sendiri. Grey bilang itu semua sia-sia. Raungan si jenderal ngebuff kekuatan dan penyembuhan para ogre, makanya mereka kerasa kuatnya nggak normal. Dan sekarang cewek itu kewalahan cuma buat ngalahin satu ekor doang. Grey terus berjuang. Dia percaya cewek itu bisa jagain punggungnya. Dia bilang lo nggak harus menang. Gue cuma butuh lo buat ngulur waktu. Cewek itu khawatir dan nanya apa rencananya. Grey bilang cuma ada satu pilihan tersisa buat ngalahin si jenderal brengsek itu. Dan dia serius. Tiba-tiba ogre pakai kapak nangkis pedang Grey. MC kita mulai kesel tiap kali ada yang coba nyerang dari samping. Ogre itu coba bikin pedangnya lepas terus ngangkat kapaknya buat nyerang. Saat ini Grey lagi fokus buat ngabisin semua musuh di depannya. Tapi si Ogre dengan gampangnya matahin pedang dia. Dia sadar pedangnya nggak kuat nahan kekuatan Ogre yang udah di-buff. Ogre itu nyerang lagi, untungnya dia sempat loncat tepat waktu. Dia bersyukur masih punya cadangan tapi dia tahu pedang itu juga nggak bakal tahan lama. Sarah sadar situasinya dan langsung ngelempar pedang cadangannya ke Grey. Dia ngucapin makasih. Sekarang dia punya 2 pedang, tapi dia tahu itu aja nggak cukup buat ngabisin mereka semua. Jadi dia cuma fokus sama si Jenderal Ogre dan gerombolan yang ngehalangin jalan mereka. Dia ngeluarin pedang keduanya. Dengan satu gerakan kilat, dia ngebabat para ogre di jalannya. Salah satunya sempat nyakar pipinya pas nyerang. Dia nahan serangan pas si ogre coba ngedorong dia pakai kapaknya. Dia decak kesel terus neken lebih keras pakai kedua pedangnya.
Makin banyak ogre yang datengin dia. Senjata si Jenderal Ogre mulai bersinar. Terus kedengeran lagi raungannya yang bikin telinga sakit. Grey sempet kaget. Dia lihat para ogre jadi makin kuat lagi. Mereka nyerbu dia lagi. Grey sadar kalau si Jenderal Ogre udah nebak rencananya. Monster itu meraung lagi. Grey sekarang paham si bos ini emang pinter banget. Pedangnya beradu sama kapak ogre. Dia kedorong mundur, tapi dia maksa dirinya buat terus maju. Dia nerobos ke depan ngebabat sebanyak yang dia bisa. Dia tahu dia nggak punya waktu buat ngeladanin mereka semua. Nggak disangka seekor ogre nerekam dia. Dia ditahan kenceng banget, sementara ogre lain udah siap ngangkat kapaknya. Srash Grey nebas leher ogre yang nempel. Dia ngeh ternyata para ogre ini sengaja ngorbanin diri biar pedangnya hancur. Lagi sibuk ngeladenin, tiba-tiba bayangan gede nutupin dia. Ternyata ada ogre loncat siap nonjok mukanya. Dia nahan tinjunya pakai pedang, tapi kekuatannya gila banget sampai bikin dia mental. Grey batuk darah, badannya gemeteran parah, nafasnya ngos-ngosan dan pedangnya hancur berkeping-keping. Sial, tinggal satu pedang doang. Gak nyangka banget deh masa harus ngelawan gerombolan ogre plus jenderalnya cuman pakai satu pedang. Dan dari pengalamannya sebelum balik ke masa lalu dia tahu ini misi mustahil nggak ada celah buat menang. Ya udah kalau gitu dia nyuruh Sarah kabur selagi para ogre fokus ke dia. Sarah malah ketawa tapi dia bilang nggak bisa. Jawab Sarah sambil nangkis serangan. Grey langsung nanya, lo mau mati konyol di sini? Grey ngeyakinin kalau dia bakal nyusul, tapi Sarah bilang bukan itu masalahnya. Muka Sarah kelihatan serius banget sampai akhirnya dia pasrah dan ngaku udah nggak bisa lari lagi. Kakinya kena sabet dan pendarahan parah. Muka Grey langsung pucet pas lihat lukanya. Sumpah dia udah kehabisan cara. Padahal dia balik ke masa lalu cuma buat satu tujuan, ngalahin para likuidator. Sambil ngayunin pedangnya dia mikir, jangan-jangan hidupnya bakal berakhir di sini. Perang pedang terakhirnya hancur juga, tapi dia nolak buat nyerah. Dia coba nginget-nginget lagi gimana rasanya kekuatan itu. Dia harus bisa make kekuatan itu lagi demi ngalahin musuh-musuhnya. Pas para ogre nyerbu, dia maksa otaknya buat kerja keras. Dia coba ngerasain lagi sensasi kekuatan dari masa lalunya. Grey merem kenceng-kenceng. Pas serpihan terakhir pedangnya lewat di depan matanya, dia ngebuka mata dan matanya nyala merah. Akhirnya dia ngerasainnya lagi. Dia ngayunin pedang bayangan hitamnya nebas beberapa ogre sekaligus. Kabut misterius nutupin sebagian muka dan pedangnya. Sarah jelas bingung. Muka Grey kelihatan serem, tapi pas ngeliat ke arahnya dia malah senyum dan bilang semua bakal baik-baik aja. Sekali tebas beberapa kepala langsung putus. Pedang Jenderal Ogre sempat nyala, tapi dalam sekejap pedang itu ikut hancur. Sarah sadar akan hal itu, tapi pas lagi lengah, ada ogre nyoba nyerang dari belakang. Anehnya serangan mereka kerasa cupu banget. Dia heran, perasaan tadi ngelawan mereka susah banget, tapi sekarang dia bisa nebas mereka dengan gampangnya. Sarah nyimpulin, oh tanpa buff dari jenderalnya mereka cuma kerocok. Akhirnya pas udah larut malam, semua ogre berhasil dikalahin. Grey minta maaf udah ngerusakin pedang Sarah, tapi Sarah santai aja toh, nyawanya udah diselamatin. Grey ngasihin pedang itu. Pas Sarah baru mau nanya soal kekuatan aneh tadi, tiba-tiba Grey pingsan. Brooke dia jatuh nyungsep ke tanah. Sarah panik dan manggil namanya. Sementara itu kesadaran Grey melayang ke dimensi gelap. Dia nanya ke diri sendiri, gue di mana? Semuanya gelap gulita kecuali satu pintu di depannya. Dia ngeliat sekeliling dengan bingung. Tiba-tiba api hitam ngebakar rantai di pintu itu. Dia kenal api itu. Itu kekuatan yang sama kayak yang dia pakai tadi. Dia mikir, apa kalau pintu itu dibuka, dia bakal dapat kekuatan itu lagi. Pikiran itu bikin dia gelisah. Tapi dia tetap maju. Pas udah deket, tiba-tiba ada hawa mengerikan di belakangnya. Sontak dia kaget dan langsung mundur. Nafasnya jadi cepet dan gak beraturan. Instingnya bilang kalau dia nekat buka pintu itu sekarang dia pasti bakal mati. Terus entah dari mana ada suara bilang dia udah ngambil pilihan yang tepat. Dan seketika itu juga dia langsung kebangun. Haha, dia ngos-ngosan keringet dingin. Sarah kaget. Akhirnya dia sadar juga. Grey langsung nanya dia ada di mana. Sarah ngejelasin kalau dia ada di klinik desa dan udah pingsan selama 5 hari. Sarah ngaku kalau dia sempet takut Grey nggak bakal bangun lagi. Pas sadar udah pingsan 5 hari, Grey tahu dia udah maksa badannya kelewat batas. Menurut Sarah, maksa diri itu kata yang terlalu enteng buat nggak gambarin apa yang Grey lakuin. Tapi ya udahlah, Sarah nyuruh dia coba gerak. Grey nurut, tapi dia kaget pas sadar tangan kanannya nggak bisa digerakin sama sekali. Bisa sih digerakin dikit, tapi susah banget. Dia langsung cemas. Gimana kalau dia nggak bisa megang pedang lagi? Parahnya lagi ada lebam aneh di tangannya. Kelihatan kayak ada orang yang nyipratin tinta item ke lengannya.
Sarah kayaknya udah ngira tangannya nggak bakal bisa gerak. Tapi Gray jadi penasaran apa Sarah bisa lihat tanda item ini juga. Dia ngasih tahu Sarah kalau tangan andalannya ini lemes banget. Dan bener aja dugaan Sarah lukanya nggak bakal sembuh dalam waktu deket. Semua tulang di tangan kanannya hancur lebur. Gray shock berat. Tapi kok nggak sakit, ternyata mereka udah pakai ramuan sihir buat ngobatinnya. Itu bikin dia makin kaget. Ramuan sihir kan mahal banget. Sarah bilang tenang aja kepala desa yang ngasih ramuan itu. Gray bingung kok bisa kepala desa ngasih barang semahal itu ke orang biasa kayak dia. Sarah malah balik nanya, maksud lo apa? Terus dia ngingetin kalau Gray itu pahlawan desa. Gray makin bingung. Tiba-tiba ada yang dobrak pintu. Ternyata kepala desa. Gray langsung ngucapin makasih buat ramuannya. Tapi kata Pak Kades harusnya mereka yang makasih ke dia. Sambil menahan haru, Pak Kades bilang kalau Gray udah ngelawan Jenderal Ogre Monster yang bahkan pasukan gabungan dari kota sebelah aja nggak bisa bikin lecet dan monster selevel itu nyerang desa mereka. Dia genggam tangan Gray erat banget sambil bilang kalau bukan Gray yang ngalahin dia, desa ini udah rata sama tanah. Pak Kades ngejelasin tanpa Gray dan Siria nggak bakal ada ramuan, nggak ada klinik, dan nggak ada yang selamat. Mereka semua bahkan nggak bakal bisa ngobrol di situ. Gray jawab kalau itu berlebihan, tapi Pak Kades kekeuh. Dalam hatinya dia tahu itu semua benar. Gray pun jadi kepikiran. Akhirnya dia setuju sama Pak Kades, soalnya sebelum dia balik ke masa lalu desa itu emang hancur lebur gara-gara serangan ogre. Pak Kades bilang kalau Gray masih belum sadar betapa pentingnya tindakannya, dia bakal jelasin semuanya secara rinci. Dia juga dengar kalau Gray mau ikut ujian masuk akademi dan nanya apa itu benar. Gray cuma bisa jawab, oh. Otaknya langsung nge-freeze. Dia ngalahin ogre seminggu sebelum ujian, malah pingsan 5 hari, jadi sisa waktunya tinggal 2 hari lagi. Mukanya langsung pucat pas inget perjalanan ke akademi. Jalan kaki butuh waktu 3 hari. Kalau naik kuda sih cuma sehari, tapi masalahnya dia nggak punya duit. Gray langsung nanya ke Pak Kades apa dia boleh pinjam kuda. Pak Kades udah ngira gitu, makanya dia udah nyiapin kuda terbaik di desa buat Gray. Dengan kuda itu, dia pasti bakal sampai tepat waktu. Sarah nyeletuk kalau aja Gray nggak bangun hari itu, mereka bakal gotong dia ke sana sambil tidur. Terus Sarah ngebuka pintu. Sinar matahari bikin Gray jadi merem melek. Dia lihat kuda udah nungguin dan di sekelilingnya rame banget warga bawa spanduk ngucapin makasih dan semoga sukses ujiannya. Semuanya pasang senyum cerah sambil nunjukin rasa terima kasih mereka. Banyak banget yang datang buat ngucapin makasih langsung. Terus ada satu bapak maju ngasih kantong. Gray nanya itu apaan. Bapak itu bilang ini hasil patungan seluruh desa. Mereka dengar kalau daftar ke Academy World Union itu mahal. Gray bener-bener terharu banget. Dia senyum dan berterima kasih terus, bilang bakal susah buat balik lagi kalau sampai gagal ujian. Sarah bilang gak usah khawatir. Lagian cuma dia satu-satunya pendaftar Academy World Union yang pernah ngalahin Jenderal Ogre. Tapi Gray masih aja cemas soal tangan kanannya. Sarah ngingetin kalau tangan kirinya masih berfungsi normal. Gray pun mengangguk. Kata Sarah itu aja udah lebih dari cukup dan dia juga gak perlu pakai kekuatan itu. Gray ngebantah hujannya mungkin gak segampang itu. Lolos cuma pakai satu tangan kedengarannya nggak mungkin. Sarah nenangin dia. Dia bilang Gray pasti bakal jadi pusat perhatian dan para penguji bakal ngakui kekuatannya. Sarah yakin 100%. Dia bilang dia pasti lolos. Gray berterima kasih dan bilang kalau Sarah udah ngomong gitu ya, mau gak mau dia harus lolos. Di kehidupan sebelumnya desa ini hancur. Tapi sekarang desa ini masih berdiri kokoh. Gray sadar kalau dunia ini udah nggak sama lagi, yang berarti masa depan bisa berubah. Semua ini berkat kekuatannya. Dan sekarang dia siap berangkat. Akhirnya dia tiba tepat waktu. Dia bahkan ngucapin makasih ke kudanya karena udah nganterin dia. Dia natap lurus ke depan dan ngeliat sebuah kota yang dikelilingi danau. Akhirnya dia sampai di Academy World Union. Di arena pembawa acara ngumumin kalau mereka akan mulai bagiin tiket ujian. Sampai prosesnya selesai, semua peserta ujian harus tetap di dalam arena utama. Orangnya bejibun, tapi yang lolos cuma 20 orang. Ada yang nyeletuk kalau jumlah yang lolos itu ganti-ganti tiap tahun. Kadang 50 orang, kadang cuma 1. Pembawa acara lalu manggil Profesor Ariel ke depan. Dia pun masuk dan langsung bagiin tiket ujiannya. Dia ngasih instruksi ke peserta buat ngambil kertas yang bakal muncul di depan mereka. Terus dia jentikin jarinya. Cahaya keemasan langsung memenuhi arena. Selembar kertas muncul di depan tiap peserta. Gray dapat nomor peserta 513 untuk jurusan Anggar. Dia sadar semua orang juga udah dapat kertas mereka masing-masing. Profesor Ariel ngejelasin kalau mereka cuma bakal lihat nomor dan jurusan dan nenangin mereka kalau ini emang prosedurnya tiap tahun.
Dia senyum tipis terus bilang kalau Akademi World Union nggak mandang umur, gender, kebangsaan, atau status. Bahkan nama mereka pun nggak penting. Semua hal itu nggak ada artinya buat akademi, tambahnya. Cuma mereka yang lolos ujian dan berhak nyebrang jembatan yang bakal ditanyain namanya. Itu pun mereka boleh pakai nama palsu kalau mau. Gray jadi bingung. Padahal pedangnya dia tinggal di penginapan, tapi di kertasnya tetap tertulis kalau dia masuk jurusan Anggar. Ini bikin dia penasaran sistem macam apa yang mereka pakai. Lalu Profesor Ariel ngejelasin kami nentuin jurusan berdasarkan penampilan. Dia bilang kalau ada yang jurusannya salah suruh angkat tangan. Para peserta langsung cengok. Mereka nggak nyangka dia bisa misahin peserta sebanyak itu cuma dari lihat doang. Beberapa dari mereka nebak kalau datanya udah diselidikin sebelumnya. Yang lain ngira mungkin dia pakai sihir pembaca pikiran. Tapi setelah ditungguin, nggak ada satupun yang angkat tangan. Jadi si dosen nyimpulin nggak ada yang salah penempatan. Selanjutnya dia ngumumin jadwal ujian mereka. Semuanya disuruh ngecek tiket masing-masing. Di kertas Gray tertulis jadwalnya hari pertama jam 11 pagi. Wah, dia nggak suka banget. Dia berharap dapat waktu lebih biar tangannya bisa pulih dulu. Profesor Ariel ngingetin kalau ini ujian praktek sekali coba. Kalau mereka telat, auto diskualifikasi. Gak ada pengecualian, gak ada jadwal ulang. Gray megangin tangannya, mikir kalau tenaganya masih belum bisa dipakai full. Dalam hati dia berdoa, semoga besok bisa mendingan dikit. Hari H pun tiba, sialnya tangannya gak sembuh sama sekali. Mau gak mau, dia harus ikut ujian dengan kondisi tangan yang seadanya. Namanya pun dipanggil ke pintu masuk arena. Dia narik napas dalam-dalam ngingetin diri sendiri buat gak pesimis. Dia ngerasa tangan kirinya masih oke dan tangan kanannya masih bisa gerak dikit-dikit. Sisa waktu yang ada dia pakai buat ngamatin gerakan penguji dan nyari celah. Si penguji nyuruh pesertanya buat nyerang duluan. Peserta itu pun langsung nerjang si penguji. Ayunannya emang berat banget, tapi si penguji cuman geser dikit buat menghindar. Peserta itu teriak kalau dia belum selesai. Dia megang pedangnya pakai 2 tangan, terus diayunin lagi. Gila, pengujinya nangkis cuma pakai 1 tangan. Ngelihat itu mental si peserta langsung anjlok. Si profesor langsung nyerang balik dan ngehempasin dia cuma dengan sekali tebas. Cowok itu jatuh telentang dan ujiannya dinyatakan selesai. Dia disuruh ngambil senjatanya dan keluar dari arena. Ngelihat itu senyum tipis muncul di wajah Gray. Dia udah tahu, fix tamat riwayatnya. Gak ada harapan sama sekali buat menang. Gak lama kemudian nomornya dipanggil. Sambil jalan ke arah penguji, dia gak percaya harus ngelawan orang yang barusan ngalahin orang 2 kali lebih gede darinya cuman pakai 1 tangan. Gray disuruh buat mulai serangan pertama. Rasanya emang gak ada kesempatan, tapi dia mutusin buat ngelakuin apa aja yang dia bisa. Dia pun maju menyerang. Dia ingat kata-kata Sarya kalau pedang itu diayunkan bukan cuma pakai tangan, tapi harus nyalurin kekuatan dari seluruh tubuh lewat tangan. Biarpun tangan kanannya lemes, dia mikir buat ngedorong kekuatan lewat otot-otot lainnya. Dia ayunkan pedangnya dan si penguji nunduk buat menghindar. Gray jadi gugup karena dia nggak bisa bertarung kayak biasanya. Dia mikir kalau ngayunin pedang tanpa kekuatan tangan segampang itu nggak bakal ada orang yang capek-capek ngelatih badan dari awal. Si penguji nyerang balik. Di saat itulah Gray jadi bingung. Soalnya pedang si instruktur rasanya lambat banget, jadi dia bisa nangkisnya. Dia tahu pengujinya punya kekuatan gila, tapi kecepatan dan tekniknya nggak ada apa-apanya dibanding gurunya. Dia yakin kalau dia ngandelin ilmu pedang yang dia pelajari dari gurunya, dia mungkin bisa nutupin perbedaan kekuatan tangan mereka. Mata Gray langsung menajam dan dia mikir kalau emang gitu ceritanya dia harus gerak sesuai rencana. Dia jadi yakin kalau si penguji emang lambat dan gak sekuat yang dia kira. Dia ingat kata-kata gurunya kalau dia pasti bakal lulus. Pedang mereka beradu dan dia berhasil neken balik si penguji. Disitulah dia mulai percaya kalau dia bisa. Pertarungan pedang mereka pun berlanjut. Meskipun Gray udah lihat gaya berpedang si penguji, dia tetap nekat maju, tapi si profesor berhasil menghindar, yang bikin Gray mikir kalau perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Hal itu bikin dia sadar kalau menang cuma pakai 1 tangan itu emang gak gampang. Tapi seiring mereka beradu gerakan, si penguji malah jadi makin kasar. Gray punya 1 gerakan berisiko di kepalanya, dia nunggu waktu yang pas dan mancing si penguji buat deketin dia. Si penguji nyerang dan emang ini yang dia mau biar lawannya ngeluarin ayunan yang lebar. Dia pindahin tumpuan berat badannya ke kaki kanan sadar kalau itu bakal ninggalin celah. Dia juga tahu kebanyakan lawan bakal nyerang dengan ayunan gede yang gampang kebaca. Gak disangka-sangka Gray udah ada di belakang penguji. Si penguji jelas kaget banget. Karakter utama kita tahu nggak peduli seberapa jauh beda kekuatannya. Kalau dia bisa nyerang dari belakang, dia pasti bisa menang.
Tapi tiba-tiba mereka disuruh berhenti. Ujung pedangnya cuma sejengkal dari punggung si penguji. Gray bingung, apa pertandingannya beneran udah selesai? Menurutnya ini terlalu cepat buat berhenti. Penguji yang lain ngumumin kalau batas waktunya udah habis. Matanya melotot pas hasilnya diumumin. Hasilnya seri. Gray yakin banget dia nggak bakal lolos. Genggamannya di pedang langsung lemes, seolah badannya udah nyerah duluan. Dia ninggalin arena dengan perasaan kecewa karena udah ngasih segalanya buat lulus. Dia juga sadar kalau dia nggak bisa menang lawan penguji ke depannya bakal makin susah buat dia. Dia berharap tangannya sembuh tahun depan biar bisa ikut ujian lagi. Sebelum pergi, dia ngelirik arena untuk terakhir kalinya dan bilang makasih. 1 minggu kemudian di ruang rapat World Union Academy nomor 53, Kepala Akademi nanya pendapat para profesor soal para kandidat setelah semua ujian selesai. Salah satu dari mereka, ada profesor yang ngeluh capek banget. Dosen senior nyeletuk cara ngawasin bareng-bareng gini nggak efisien, mending tahun depan dibagi tugas aja. Tapi profesor lain langsung nyanggah, bilang mereka nggak bisa seenaknya ngorbanin bakat terpendam cuman biar kerjaan enteng. Ketua rapat ngehela nafas. Woi, gue minta pendapat soal peserta bukan ngomelin sistem. Dia mulai dari peserta jurusan ilmu pedang, terus nanya siapa aja yang lolos. Sambil liatin layar, salah satu dosen ngejelasin yang lolos udah pasti yang bisa ngalahin penguji. Sisanya dilihat dari skill sama ketahanan mereka selama 15 menit. Dia nanya pendapat instruktur ilmu pedang yang lain. Seorang profesor jawab, selain yang berhasil ngalahin penguji, ada kandidat nomor 5217753 yang kelihatan menonjol. Yang lain setuju, udah segitu aja, soalnya kalau nambah lagi ntar nggak bisa ngikutin pelajaran. Profesor itu setuju dan nanya apa ada yang nggak sependapat. Rapat pun lanjut lagi. Akhirnya ketua rapat nyimpulin kalau kandidat yang lolos dari jurusan ilmu pedang udah fix. Tapi tiba-tiba ada yang nanya soal kandidat 513. Si ketua noleh, ternyata yang ngomong Profesor Ariel. Dia nanya pendapat mereka soal si nomor 513. Semua langsung fokus ke layar. Ada yang nyeletuk, oh si bocil itu. Pas dilihat lagi kayaknya sih dia bakal menang. Tapi kalau cuma ngandelin jebakan buat ngalahin penguji ke depannya bakal suram. Tekniknya emang oke, tapi tenaganya cupu banget, kelihatan kalah kelas dari awal. Dosen kumisan berambut coklat bilang dia nggak bagus. Yang lain malah pada setuju. Profesor Ariel cuma bisa melongo. Nggak nyangka dari sekian banyak mata yang nonton nggak ada satupun yang sadar. Dia mikir kalau semuanya pada buta gini ya percuma juga ngawasin rame-rame. Keesokan harinya Gray megang tiket ujiannya dengan perasaan campur aduk. Hasil buat jurusan ilmu pedang akhirnya diumumin. Cuma 6 orang yang lolos. Semua nunggu dengan tegang. Yang pertama dipanggil nomor 5. Begitu disebut tiket, ujiannya langsung kebakar. Terus giliran kandidat 217. Berikutnya nomor 432 dan 615. Lalu 753 dan 925. Udah segitu doang. Muka Gray langsung lemes pas namanya nggak kesebut. Kandidat yang lolos disuruh nyebrang jembatan buat daftar ulang sebelum hari gelap. Gray cuma bisa nunduk lesu sementara yang lain sorak-sorai. Mukanya kelihatan ancur banget abis gagal. Tapi tiba-tiba ada pengumuman lagi soal penerimaan khusus mata dewa. Gak lama kemudian nomor Gray dipanggil, tiketnya kebakar jadi api biru. Semua orang di sekitarnya syok berat. Gray cuma bisa diam mematung bingung abis. Orang-orang di kerumunan mulai nyinyir. Ini pertama kalinya Gray dengar soal jalur khusus beginian. Ada yang bilang akademinya pasti main curang. Katanya Akademi World Union udah jatuh banget standarnya. Gray dengar semua omongan itu. Dia bingung soalnya dia nggak punya orang dalam. Dia curiga apa gurunya yang bantu tapi nggak ada kabar apa-apa. Tiba-tiba seorang kakek marahin kerumunan itu karena ngomong jelek soal penerimaan mata dewa. Katanya itu jalur bergengsi yang udah ngelahirin pahlawan ratusan tahun. Tapi kerumunan itu nggak percaya gitu aja. Mereka bilang jalur itu disegani zaman dulu doang. Mereka nyebutin nama-nama yang lolos baru-baru ini, Amy White, Bella Albright, Lick Miller, sama Jacob Bloomfield, dan bilang mereka semua gagal total. Bahkan kandidat sekarang pun udah pernah dengar cerita itu, tapi Gray tahu yang sebenarnya. Mereka bertiga itu justru pasukan inti yang bertarung ngelawan si likuidator. Dan sekarang namanya sejajar sama mereka. Terdengar pengumuman kalau upacara penerimaan bakal dimulai dalam 30 menit. Begitu para siswa selesai ganti baju mereka disuruh kumpul di alun-alun depan kantor utama. Seragam mereka punya emblem hitam dengan simbol akademi. Karakter utama kita kelihatan keren abis pakai itu. Beberapa siswa datang ke pagian tapi mereka jadi bingung ini tempatnya bener apa enggak soalnya masih kosong melompong. Tiba-tiba seorang pria lari ke arah mereka dan minta maaf karena telat, katanya ada sedikit kendala.
Dia minta para siswa buat mundur dikit biar dia bisa naruh tangga di situ. Para siswa nurut terus nanya apa posisi mereka udah pas. Pria itu bilang udah sempurna. Terus dia berlutut bikin anak-anak bingung. Dia nyentuh tanah dan tiba-tiba muncul lingkaran sihir raksasa. Tanah mulai bergetar dan keangkat. Mulut para siswa langsung pada mangap. Mereka kaget setengah mati lihat sebuah bangunan utuh muncul di depan mata mereka. Pria itu minta maaf lagi karena telat dan nyuruh mereka duduk di mana aja sesuka hati. Para siswa jelas takjub banget. Mereka sadar itu sihir teleportasi, tapi nggak nyangka benda segede gitu bisa dipindahin. Gray duduk mikir palingan sekolahnya pengen upacaranya diadain di tempat yang gedungnya kelihatan jelas. Menurut dia sih ini namanya pemborosan sihir teleportasi Sultan bener. Dia kelihatan seneng banget pas sadar betapa gilanya Akademi World Union. Murid-murid lain kalau kursinya kebanyakan. Yang diterima kan cuma 30 murid, jadi ngapain kursinya sebanyak itu coba. Cewek yang diajak ngobrol kaget, masa dia nggak tahu alasannya. Dia minta maaf soalnya selain latihan pedang, dia emang nggak belajar apa-apa lagi. Temennya itu nawarin buat ngejelasin. Katanya sesuai namanya akademi ini, ngumpulin murid-murid paling jago dari seluruh dunia. Terus dia nunjuk sesuatu di atas langit. Cewek satunya syok lihat ada pesawat tempur sama naga terbang di atas. Dia nanya itu apaan? Gray juga kaget ngelihat kapal sihir Strato Queen. Dia dulu pernah naik sekali pas gabung sama pasukan pembasmi Liquidator. Katanya sih itu salah satu kapal terbang terbesar di dunia. Gak nyangka cuma buat upacara penerimaan doang sampai dikeluarin. Akademi World Union bener-bener di luar ekspektasi Gray. Kapal itu mendarat dan para murid turun. Sekarang semuanya udah ngumpul. Udah ngumpul. Upacara penerimaan pun dimulai. Gak lama pidato kepala sekolah kelar. Muka Gray kelihatan bosen parah. Dalam hatinya, upacara ini gak ada bedanya sama upacara biasa. Acara selanjutnya adalah sambutan dari murid terbaik tiap jurusan. Leonhard, murid terbaik dari jurusan ilmu pedang, dipanggil ke depan. Pas dia jalan dari kursinya ke atas panggung, murid-murid mulai ngegosipin dia. Mereka dengar dia ngalahin penguji dalam sekejap pas ujian masuk. Bahkan ada yang bilang ilmu pedangnya udah setara sama para profesor. Murid ini adalah Leonhard Appius. Gray merhatiin dia dari jauh. Sebelum nyampe ke mic, dia nanya dulu ke para petinggi, boleh nggak dia ngomong bebas. Mereka ngebolehin dan dia bilang makasih. Terus dia bilang ada satu keluhan yang mau dia sampein ke pihak akademi. Tapi sebelum itu, dia nyapa dulu teman-temannya dan semua yang masuk akademi lewat jalur yang benar. Dia bilang sebuah kehormatan bisa masuk akademi ini bareng mereka semua. Dia ngingetin kalau mereka harus lulus sebagai orang yang berguna buat dunia. Makanya dia ngajak mereka semua buat kerjasama. Dia nambahin kalau dia nunggu banget hari-hari di mana mereka bisa berjuang bareng sebagai murid Akademi World Union, tapi sayangnya ada penyusup di antara mereka yang nggak pantas ada di situ. Dia nanya ke Profesor Ariel, bener kan omongan dia? Bu Ariel kaget, ditodong gitu. Dia bilang semua murid di sini lulus ujian yang ketat dan meski nggak sekuat Leon, bukan ide bagus buat ngusir mereka. Terus dia nanya balik, kenapa? Leon nanya gitu ke dia. Leonhard natap tajam sambil bilang kalau dia bukan ngomongin murid yang lulus ujian dengan benar. Dia negasin yang dia maksud adalah murid yang dimasukin Bu Ariel lewat jalur orang dalam alias jalur khusus mata dewa. Terus dia nantang murid yang masuk lewat jalur khusus itu buat nunjukin diri balikin seragamnya dan cabut dari akademi. Suasana langsung tegang cuy. Gray bingung kenapa nih orang sensi banget. Terus dia ingat Leonhard tadi duduk persis di sebelahnya. Dia lega banget Leon gak tahu mukanya. Dia mikir selama dia diam aja dia nggak bakal ketahuan. Profesor Ariel malah nyantai bilang kalau murid tahun ini emang pada rame. Leonhard ngerasa nggak dianggap serius. Dia manggil Bu Ariel lagi nyuruh dia berhenti masukin murid lewat jalur belakang. Awalnya Bu Ariel diam aja. Terus dalam sekejap mata dia maju dan ngebisikin sesuatu ke telinga Leon. Emang kamu yakin lebih kuat dari anak itu? Gerakannya yang tiba-tiba bikin satu stadion kicep. Leonhard kaget setengah mati. Dia nahan emosi sambil gertakin gigi. Dia jawab iya, terus nanya apa Bu Ariel mau ngebuktiin omongannya. Bu Ariel suka sama pedenya Leon dan ngajakin taruhan. Leon langsung tertarik. Bu Ariel mempertaruhkan kerjaannya dan status murid anak itu. Gray makin bingung sama semua yang terjadi. Leonhard noleh ke Bu Ariel nanya apa dia mau nyuruhnya berantem sama si anak jalur khusus. Bu Ariel jawab dengan santai kalau dia nggak bakal ngelakuin hal sebosan itu. Dia nambahin kalau Gray serius Leonhard bisa mati. Sebagai guru yang baik, dia bilang gak bakal ngebahayain nyawa muridnya. Urat di leher Leonhard langsung nongol saking marahnya. Dia ngerasa diremehin, tapi Bu Ariel cuma bilang itu fakta. Sebagai gantinya, dia nawarin opsi yang lebih aman, taruhan lawan monster.
Dia bilang Leonhard kan emang lebih jago lawan monster daripada lawan orang. Leon natap tajam tapi ngaku kalau Bu Ariel emang kenal dia banget. Dia nanya, jadi taruhannya gimana? Bu Ariel ngejelasin dengan simpel. Masing-masing dari mereka bakal lawan monster pilihannya. Monster itu bakal makin kuat setiap ronde. Siapapun yang gagal ngalahin monsternya duluan dia yang kalah taruhan. Kalau Grey kalah, Profesor Ariel bakal pensiun dan semua murid jalur khusus auto di DO. Tapi kalau Leonhard yang kalah, dia harus nurutin semua perintah sang profesor. Gimana deal nggak? Tantangnya. Leonhard pengen tahu monster macam apa yang bakal jadi taruhan. Dia sih pede sama skillnya, tapi malas juga kalau kejebak urusan aneh-aneh. Setelah mikir bentar, si profesor ngungkapin target pertamanya, seorang Jenderal Ogre. Terus dia ngeledek, terlalu gampang ya buat kamu. Sontak seisi kelas kaget, tapi Grey tetep pasang muka datar. Dia malah penasaran kenapa monster itu yang dipilih. Di sisi lain, Leonhard udah naik pitam. Dia teriak kalau Jenderal Ogre itu nggak mungkin dikalahin sendirian. Profesor Ariel nyahut santai, katanya nggak harus sekarang kok. Waktunya setahun penuh. Leonhard langsung nyolot. Kalau ada yang bisa solo monster level bencana, cuma dalam setahun dunia nggak bakal sengsara kayak gini. Dia ngebentak minta taruhan yang lebih masuk akal. Sambil ngatur napas, dia berhenti sejenak, dan akhirnya sadar rencana licik si profesor. Dia yakin si profesor sengaja milih yang mustahil biar hasilnya seri doang. Dengan pede dia bilang nggak bakal ikut permainan konyol ini. Ariel malah nyeringai dan nambahin satu syarat terakhir. Kalau pertandingannya berakhir seri, maka Leonhard yang dianggap menang. Intinya, kalau Grey gagal ngalahin Jenderal Ogre itu si profesor dipecat dan semua murid jalur khusus ditendang keluar. Gimana sekarang? Tanyanya. Leonhard natap dia kayak lagi lihat orang gila. Dia ngerasa taruhan ini udah disetting buat ngejebak dia. Ngelihat Leonhard diem, si profesor nganggep itu sebagai persetujuan. Leonhard mastiin awas aja kalau Jenderal Ogre-nya yang udah lemah. Si profesor jawab dengan kalem, tentu saja tidak. Lalu dengan satu jentikan jari sebuah pena bulu muncul dari udara kosong. Katanya semua syarat udah tertulis di kontrak sihir, tinggal tanda tangan kalau setuju. Setelah ngebaca kontraknya, Leonhard pun maju. Tapi dia masih penasaran. Emang ibu yakin bocah itu bisa menang? Jawabannya ngambang banget. Siapa yang tahu? Habis itu dia balik ke tempat duduknya dengan santai. Profesor lain mulai bisik-bisik nganggep dia udah aneh. Beberapa mikir dia cuma nyari alasan buat pensiun. Masuk akal juga sih. Mengingat umurnya yang udah nggak muda lagi. Grey jadi nggak punya pilihan taruhan, udah deal. Tapi ada satu hal yang ngeganjel di pikirannya. Kenapa si profesor juga ngitung monster yang udah dia kalahin sebelum masuk? Padahal katanya waktunya setahun penuh. Wanita itu cuma natap karakter utama kita dalam diam. Grey sadar kalau taruhan ini udah dikunci dari awal gitu. Pas dia natap si profesor wanita itu naruh jari di bibirnya nyuruh dia diem. Disitulah Grey tahu kalau si profesor ini mainnya curang. Akhirnya upacara pembukaan selesai dan semua murid masuk ke kelas masing-masing. Pelajaran pertama adalah sihir dasar. Beberapa murid kaget karena hari pertama udah langsung belajar. Tapi sebagai siswa akademi elit, mereka harus sadar kalau tiap hari itu berharga. Dosen memulai pelajaran dengan cara menggunakan sihir topik yang paling basic. Dia ngejelasin kalau di dalam tubuh ada energi tersembunyi yang namanya ether yang dialirkan lewat sirkuit sihir di tubuh. Si dosen terus nulis dan nerangin di papan tulis, dan Grey ada di kelas itu. Awalnya dia takut nggak bisa ngikutin, ternyata materi ini udah dia pelajarin di camp pelatihan. Sejauh ini aman, tapi ada satu masalah gede. Dari sekian banyak kelas, kenapa juga dia harus sekelas sama si Leonhard? Dalam hati dia berdoa, biar Leonhard nggak tahu kalau dia itu murid jalur khusus mata dewa. Tiba-tiba sang dosen mergokin Grey yang kelihatan nggak fokus. Dia langsung negur, baru 5 menit pelajaran kamu udah nggak merhatiin. Grey kaget, padahal dia duduk di paling belakang tapi bisa ketahuan. Dia pun buru-buru minta maaf. Dosennya malah nantangin, kalau kamu kelihatan pede gitu kenapa nggak buktiin di depan kelas? Dia bahkan nyindir paling nggak sihir dasar pasti bisa lah ya. Grey ngejelasin dengan sopan karena mereka di jurusan ilmu pedang dia kira nggak bisa sihir itu wajar. Dosennya ngebales, walaupun fokusmu pedang minimal kamu harus ngerti dasar sihir biar bisa kerjasama dengan para penyihir. Tahu mantra dasar dan ngerasain alirannya itu penting. Lanjutnya, Grey nggak nyangka penjelasannya sama persis kayak di camp pelatihan. Dia jadi mikir jangan-jangan mantranya juga sama nih. Jadi dia nanya, apa mereka bakal belajar ether bullet? Si dosen ngangkat alis dan nanya balik, kamu udah bisa? Grey ngejawab iya.
Dia ngerasa lega banget. Setidaknya camp pelatihan yang nyiksa itu nggak sia-sia. Ngelihat ada kesempatan, si dosen mutusin buat ngadain tanding. Dia tahu Leonhard yang dia panggil Leon juga bisa ether bullet. Leonhard membenarkannya. Dia nambahin bahkan sebelum masuk akademi dia udah latihan ilmu pedang dan juga sihir. Sihir yang menurut dia bahaya banget kalau sampai ada murid lain yang ngelawan dia beneran. Tapi profesornya santuy. Katanya beda skill jauh juga nggak apa-apa kan, cuman pakai peluru ether. Nggak bakal ada yang mati juga. Dan dia juga ogah nyuruh si Leonhard buat nahan diri. Terus profesornya nge-spill info gila. Dia ngebongkar kalau Grey itu murid Divine Eye tahun ini. Anjir, semua mata langsung melotot ke arah Grey. Mampus gue, batin Grey. Profesornya nyengir kayak iblis pas ngebocorin semuanya. Leonhard nanggepin dengan dingin. Katanya dia bakal nunjukin ke Grey gimana realita dunia ini dan akademi ini itu tempat kayak apa. Leonhard natap Grey tajam nyuruh dia maju. Mereka pun saling berhadapan. Profesornya ngejelasin pas dia kasih aba-aba mereka harus saling tembak peluru ether. Padahal Grey baru belajar sihir beberapa hari doang pas latihan dasar. Dan meskipun profesornya bilang gak bakal fatal, Grey yakin paling enggak dia bakal babak belur. Profesornya ngasih aba-aba buat mulai. Leonhard udah ngebet banget pengen buktiin kalau dia lebih jago. Grey nggak punya pilihan lain. Dia mutusin buat hajar aja. Leonhard ngeluarin bola cahaya biru kecil yang unyu-unyu. Tapi pas Grey ngeluarin mantranya, sebuah bola biru raksasa yang bersinar terang muncul di depannya. Detik berikutnya, semua orang langsung cengok mukanya pada beku. Bahkan karakter utama kita aja nggak percaya. Peluru ethernya Grey ngehajar telak punya Leonhard. Bikin si Leonhard teriak kaget. Profesornya langsung gercep bikin perisai di depan Leonhard buat ngelindungin dia. Dia lega udah nyelamatin si bocah, tapi yang bikin kaget perisainya pecah. Hancur berkeping-keping dan ngebuat Leonhard mental jauh. Serangannya ngeluarin angin kenceng sama cahaya yang nyilauin banget. Murid lain jadi ikut kena dampaknya. Leonhard teriak kenceng pas dia jatuh ke lantai. Profesornya buru-buru nyamperin dan nanya dia baik-baik aja atau enggak. Leonhard berdiri lagi dan bilang dia nggak apa-apa. Profesornya ngehela nafas lega. Terus dia ngeliat ke arah Grey. Dia sadar kalau aja perisainya nggak nahan serangannya Leonhard bisa aja mati. Dan yang lebih gila lagi, nggak ada satupun profesor yang bisa bikin peluru ether sekuat itu. Dia noleh ke Grey dan nanya, apa yang barusan kamu lakuin? Grey malah bingung. Soalnya peluru ether punya Leonhard rasanya cupu banget kayak bukan mantra yang sama. Itu ngebuat dia mikir apa peluru ether yang dia pelajarin di pasukan penakluk beda sama yang diajarin di akademi. Dia nanya apa mungkin dia salah pakai mantra. Profesornya jawab bukan itu beneran peluru ether. Tapi dia nambahin kalau kualitas punya Grey itu beda level. Bukan dibuat dari ether biasa. Itu adalah ether super padat. Murid-murid lain bahkan belum pernah dengar istilah itu. Profesornya ngaku kalau itu jenis kekuatan yang bahkan mereka aja susah ngendaliinnya. Tapi entah gimana Grey bukan cuma bisa ngeluarin, tapi juga ngebentuknya jadi mantra. Katanya nggak ada seorang pun di seluruh akademi ini yang bisa ngelakuin itu. Para murid mulai bisik-bisik. Ini pertama kalinya mereka ngelihat peluru ether sekuat itu. Beberapa dari mereka sekarang percaya kalau jalur khusus Divine Eye itu ada emang karena alasan ini. Yang lain bilang harusnya Grey dari awal dimasukin ke jurusan sihir, bukannya diterima lewat jalur aneh kayak gini. Tapi di pikiran Grace ada yang aneh. Semua mantra yang dia pelajarin di camp pasukan penakluk ya emang kayak gitu semua. Dan bahkan di antara kelompoknya dulu dia nggak dianggap berbakat-bakat amat. Dia nanya ke profesor apa, dia cuma bercanda soalnya kalau latihan terus siapapun pasti bisa ngelakuin hal kayak gitu. Profesornya malah ngakak. Grey jadi bingung apalagi pas profesornya ketawa makin kenceng. Terus tiba-tiba profesornya megang pundak Grey deketin mukanya dan nyuruh dia pindah ke jurusan sihir. Dia bahkan nawarin diri buat jadi jaminannya. Menurut dia, Grey itu lebih berbakat di sihir daripada ilmu pedang. Grey nolak secara halus bilang kalau dia dari dulu selalu dibilang nggak jago sihir. Profesornya ngeliat dia seolah-olah itu adalah lelucon paling lucu sedunia. Dia nggak percaya kok bisa-bisanya Grey orang yang ngerti teknik kompresi ether sampai bisa bikin ether super padat malah ngira dia nggak punya bakat. Dia nyebut Grey jenius sekali, segenerasi sosok yang bahkan akademi bakal sebut sebagai anak ajaib. Dia nambahin siapapun yang bilang Grey nggak punya bakat sihir, jelas orang itu nggak ngerti apa-apa. Terus dia nanya lagi, Grey, kamu beneran yakin nggak mau pindah ke jurusan sihir? Profesor ini tuh terkenal jarang banget muji orang, jadi para murid pun pada melongo. Mereka nggak nyangka profesornya bisa muji orang sampai segitunya.
Dia terus maksa Gray. Katanya kalau orang kayak dia nggak belajar sihir, itu bakal jadi kerugian besar buat dunia. Bahkan dia nyebut itu kejahatan terhadap sihir itu sendiri. Gray ketawa canggung. Terus ada sesuatu yang nyambung di otaknya. Dia tiba-tiba inget di mana dia pernah dengar soal teknik kompresi eter sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, pas di camp pelatihan seseorang pernah ngejelasin kalau di zaman dulu orang-orang bahkan nggak tahu kalau OAT atau yang disebut juga energi kehidupan itu ada. Gara-gara itu ngerapal sihir yang beneran jadi susah banget. Mereka harus terus-terusan madatin ether di dalam badan sambil berharap untung-untungan ada dikit yang nyampur sama OAT buat jadiin mantra. Proses yang ngandelin hoki itu pernah dikatain konyol sama seorang cewek berambut biru langit dan mata emas. Balik ke masa sekarang, Gray nanya ke profesor apa dia pernah dengar soal OAT. Profesornya malah pasang muka bingung. Reaksi itu udah jadi jawaban. Fix dunia ini emang belum tahu soal eksistensi OAT. Gray langsung sadar satu hal penting. Semua yang dia pelajarin di pasukan penaklukan itu adalah ilmu dari masa depan dan dia harus hati-hati milih orang buat cerita. Profesornya ngalihin topik lagi dan nanya apa Gray beneran gak mau pindah ke jurusan sihir. Gray nunduk hormat sambil minta maaf. Dia ngejelasin kalau jiwanya itu ada di pedang. Walaupun makasih banget atas tawarannya dia terpaksa nolak. Si profesor nerima keputusannya, tapi dia bilang kalau Gray suatu saat berubah pikiran ruangannya selalu terbuka kapan aja. Gray ngucapin makasih dengan tulus. Terus profesor nyuruh dia balik ke tempat duduknya. Dia juga nambahin, mulai sekarang dia nggak bakal marahin Gray kalau kelihatan bosan di kelas atau bahkan cabut duluan. Soalnya dia tahu pelajaran ini terlalu cetek buat orang selevel Gray. Murid-murid lain langsung pada kagum. Mereka nggak nyangka Profesor Carlos bisa ngasih penilaian setinggi itu ke Gray. Sementara itu, Leonhard ngeliatin dia dalam-dalam sambil megang dada. Pipinya jadi agak merah sambil mandangin Gray penuh kekaguman. Dia bahkan manggil Gray Tuan Gray. Gray langsung merinding disco. Anjir, sumpah serem banget. Sorenya Gray dapat surat dari Profesor Ariel yang nyuruh dia datang ke ruangannya abis kelas. Panggilan mendadak ini bikin dia kaget. Dia jadi mikir, jangan-jangan ini ada hubungannya sama Profesor Carlos. Dia nebak mungkin profesor cewek ini juga mau nyaranin dia pindah jurusan sihir. Pas sampai di depan ruangannya dia diem dulu di depan pintu. Belum sempet ngetok, Profesor Ariel udah nyahut dari dalam bilang pintunya nggak dikunci. Gray pun masuk, tapi tiba-tiba dia diserang. Dengan sigap dia ngunus pedangnya dan nangkis serangan itu dengan enteng banget. Cewek yang nyerang dia sampai melongo. Gray sadar dia gerak murni karena insting, tapi dia tetap penasaran kenapa cewek ini nyerang dia. Pas dia lihat mukanya lebih jelas, dia kaget. Mukanya familiar kayak orang yang pernah dia lihat sebelumnya. Tiba-tiba seseorang dari seberang meja bilang kalau aksinya barusan keren banget. Ternyata itu Profesor Ariel dan Gray baru aja ngebuktiin kalau penglihatan profesornya itu emang jitu. Cowok di sebelahnya nanya apa Bella tadi nggak nahan diri. Dia penasaran apa Ariel nyuruh si cewek buat nyerang setengah-setengah. Gerakannya emang sempurna tapi aneh aja pedangnya bisa mental segampang itu. Dengar namanya Gray langsung yakin cewek ini beneran Bella Albright. Si penyihir agung itu Ariel sampai nggak percaya dua profesor cowok itu bisa ngomong serius kayak gitu. Dia nyeletuk kalau mereka nggak bisa bedain Bella nahan diri apa enggak, mending pensiun aja jadi profesor. Profesor itu ngebales kalau mereka cuma bercanda, karena kalah taruhan dia pun ngasih koin ke Ariel. Gray jadi bingung dan nanya mereka lagi pada ngapain. Ariel jawab santai kalau mereka lagi taruhan apa, Gray bisa nangkis serangan dadakan Bella apa enggak. Dan berkat Gray dia menang banyak. Terus dia ngelempar bagian Gray. Rahang Gray langsung jatuh pas lihat koin emas. Gila nilainya gede banget, profesor yang lain pun mulai ngomong kalau tebakan Ariel benar. Mereka sadar dari pertarungan tadi Gray sengaja nggak pakai tangannya yang dorman, seolah-olah dia lagi ngelindungin lengannya yang nggak bisa gerak. Salah satu profesor nebak jangan-jangan itu karena cedera. Satunya lagi mikir ini bukan cedera otot biasa, tapi lebih kayak luka batin yang dalam. Profesor itu setuju cedera biasa nggak mungkin bikin kayak gitu. Gray sampai shock mereka bisa tahu cuma dengan ngelihat doang. Para profesor itu ngejawab kalau cuma segitu aja nggak bisa lihat mereka nggak pantas jadi dosen di akademi. Padahal Profesor Ariel udah tahu soal itu dari pas ujian. Profesor Ariel pun nyuruh mereka pergi sekarang karena urusannya udah jelas. Dia negasin kalau Gray itu muridnya dan dia nggak bakal nyerahin Gray ke siapapun. Para profesor itu ngakuin potensi Gray, tapi kalau lukanya nggak sembuh, artinya dia tetap gagal memenuhi standar masuk akademi. Sebelum cabut, mereka nyuruh Gray buat inget itu baik-baik. Pas para pengganggu udah pergi, Profesor Ariel akhirnya ngebahas soal sihir.
Mereka ngobrol sambil minum teh. Dia denger Gray pakai ether super padat di kelasnya Profesor Carlos. Gray nggak nyangka beritanya cepet banget nyampe. Ariel jawab, ya jelas aja orang profesor itu datang ke ruangannya dan minta Gray diserahin ke jurusan sihir. Tentu aja Ariel langsung nolak mentah-mentah karena menurut dia Gray lebih cocok megang pedang daripada sihir. Karakter utama kita nggak nyangka bakal denger itu dari dia. Ariel nambahin kalau Gray nggak kelihatan jago madetin sihir dan nggak nunjukin tanda-tanda pernah latihan. Gray sampai kewalahan gila nih cewek cuman dengan ngeliat doang bisa tahu segalanya. Gara-gara itu dia mutusin buat nggak bohong. Dan bener aja kata si cewek, dia nanya trik macam apa yang Gray pake. Dia janji nggak bakal cepu ke siapa-siapa dan bakal ngasih imbalan. Soalnya dia beneran butuh info ini demi Bella. Gray hampir aja dikira penyihir. Profesor Ariel ngejelasin kalau Bella itu emang jenius banget soal teori sihir. Tapi buat prakteknya dia jauh dari kata jago. Entah kenapa dia nggak bisa-bisa pakai teknik kompresi ether. Ya makanya dia nggak bisa bikin super kompres ether. Gray emang pernah denger sih kalau Bella itu tipe yang telat mekar. Terus Profesor Ariel lanjut ngomong dari yang dia denger dari Profesor Carlo. Pas Gray pakai super kompres ether, Gray sama sekali nggak kelihatan kayak lagi ngompres ether. Jadi kalau ada cara pakai super kompres ether tanpa beneran, ngompres ether Bella nggak perlu dikirim ke Profesor Varian. Gray kenal nama itu. Dia nanya maksudnya Profesor Varian Bradley. Profesor Ariel kaget, ternyata Gray kenal. Ya aneh sih kalau nggak kenal, soalnya reputasinya jelek banget. Gimana enggak dia udah ngelakuin eksperimen ke manusia yang nggak kehitung ngebunuh banyak orang dalam prosesnya. Udah gitu, dia juga nyebabin bencana sihir yang bikin puluhan ribu orang tewas. Dia itu penjahat sihir terburuk dalam sejarah. Gray kaget kok, di zaman ini orang kayak gitu belum ketangkep juga. Profesor Ariel cerita kalau Bella nggak bisa bikin super compressed ether sampai akhir tahun, dia bakal dikirim ke orang itu buat dioperasi. Gray kaget dengernya gila itu ide yang buruk banget. Profesor Ariel setuju. Walaupun alasannya buat ningkatin kemampuan sihir sebenarnya itu cuma kedok buat eksperimen manusia. Emang belum diumumin ke publik tapi gosipnya serem banget gara-gara dia ada yang mati, ada juga yang jadi cacat seumur hidup. Bella nyeletuk kalau itu emang bahaya dan serem tapi dia bakal di DO akhir tahun ini kalau nggak bisa pakai super compressed ether. Profesor Ariel jujur bilang mendingan Bella keluar dari akademi daripada badannya diacak-acak sama orang gila itu. Ilmu sihir yang Gray tahu itu adalah pengetahuan yang belum ada di zaman ini. Kalau dia kasih tahu, bisa-bisa dia ngubah alur sejarah. Dia lihat Bella gemeteran dan itu bikin dia inget pas ketemu likuidator dan ngerasa nggak berdaya banget. Dia sadar nggak ada alasan buat nahan-nahan ilmu toh masa depan ancur yang disebut orang-orang itu mendingan diubah sekalian. Gray jawab kalau dia ngerti dan janji bakal ngajarin caranya pas senja nanti di arena. Dia nulis beberapa catatan di papan tulis. Isinya semua yang dia tahu soal sihir dan dia ngingetin janji mereka buat nggak cepu ke siapa-siapa. Profesor Ariel ngejamin hal itu. Mereka bahkan neken kontrak sihir yang kalau dilanggar mereka bakal automati. Gray nanya pendapat mereka soal penjelasannya. Profesor Ariel ngaku baru belajar soal OD aja otaknya udah mau meledak tapi pengetahuan sihir yang Gray kasih jauh lebih gila lagi. Bella jawab kalau penjelasannya singkat tapi terstruktur banget. Buat Bella rasanya kayak lagi dengerin kelas sihir dari ratusan tahun di masa depan. Dan cuma denger penjelasannya aja udah jelas majuin sejarah sihir sampai 100 tahun ke depan. Dalam hati Gray jawab, ya ini kan materi kuliah lu 10 tahun lagi. Tapi dia ngerti sih kenapa buat orang di era ini kedengerannya canggih banget. Profesor Ariel bilang ada banyak banget informasi yang nggak bisa dia cerna dengan benar. Dia nanya ke Bella, apa menurutnya yang dikasih tahu Gray itu benar? Bella jawab, kemungkinan besar teorinya benar dan nggak ada yang bertentangan sama teori sihir sekarang. Lagian cara paling cepet buat ngebuktiinnya ya langsung dicoba. Makanya mereka ada di situ. Kalau semua yang dibilang Gray bener mantranya harusnya berhasil. Bella ngasih salinannya ke Gray. Dia baca dan jadi bingung. Profesor Ariel ngeluarin cahaya dari tongkatnya buat nunjukin kekuatan penuhnya berdasarkan teori tadi. Kalau Gray inget-inget kekuatan penuh Bella, katanya bisa ngebakar satu kota sampai ludes. Apalagi dia juga katanya nggak bisa ngendaliin output sihirnya yang super kuat itu. Sebelum dia selesai mikir kekuatan si cewek makin gede. Bahkan Bella sendiri kelihatan bingung. Dan tiba-tiba aja kekuatannya meledak, sihir yang terkonsentrasi itu nembus sampai ke langit. Nggak ada yang nyangka dia bisa ngeluarin mana sebanyak ini. Kekuatannya bener-bener dahsyat. Kalau aja Bella telat sepersekian detik ngendaliin sihirnya Gray udah pasti tewas. Dia beneran nyelamatin nyawa Gray.
Sementara itu, Bella seneng banget karena dia berhasil. Plus dia juga bisa ngendaliinnya. Dia ngebentuk naga pakai sihirnya dan ngerasa itu asik banget. Tapi ethernya langsung habis dan dia pingsan. Grey panik tapi Profesor Ariel nyuruh dia santai. Bella cuma ketiduran karena kehabisan ether. Dia nyuruh Grey ngebiarin Bella istirahat. Grey pun lega. Profesor Ariel nggak bisa nahan buat muji bilang kalau Bella keren banget. Bisa nyusun sihir skala segitu gedenya dalam waktu singkat. Bahkan sambil tidur Bella ngejawab kalau bukan dia yang hebat, tapi teorinya. Gara-gara teori itu dia jadi gampang banget bikin super compressed ether. Dalam hati Grey nyeletuk, itu kan cuma teori lo doang. Profesor Ariel kelihatan lega banget karena Bella udah nggak perlu operasi lagi, soalnya sekarang dia udah bisa bikin ether super compressed. Rencananya dia mau samperin Bradley langsung buat ngebatalin operasinya. Dia seneng sih, tapi yang paling bikin lega itu karena kontrol sihir Bella nggak hancur. Grey pun nanya soal itu. Profesor ngejelasin meskipun operasi varian bisa naikin output sihir, bayarannya mahal, kontrol sihirnya jadi ampas. Cara kerjanya emang rahasia, tapi intinya operasi itu kayak maksa ngerusak limiter alias pembatas kekuatan seseorang. Ini bikin Grey kepikiran, jangan-jangan penyihir di dunia lamanya nggak bisa ngendaliin sihirnya yang super kuat ya, gara-gara operasi beginian. Profesor Ariel negasin kalau ini semua berkat Grey, makanya Bella sekarang bisa pakai ether super kompres. Dengan begitu kontrak mereka udah terpenuhi, dan sekarang giliran si profesor yang nepatin janjinya. Hal pertama yang dia lakuin adalah pakai sihir ke tangan Grey. Pas dia ngelepasin sihirnya, muncullah kupu-kupu sihir yang indah banget. Dia nyentuh tangan Grey dan kupu-kupu itu langsung terbang ngelilingin mereka berdua. Kekuatan sihirnya makin kerasa kuat. Selesai ngobatin profesor nanya gimana rasanya. Grey nyoba ngepalin tangannya dan kaget setengah mati tangannya bisa gerak lagi. Dia langsung ngucapin makasih. Sumpah dia bingung banget soalnya ramuan penyembuh sihir aja nggak mempan. Si profesor bilang, jangan samain sihir pemulih saraf gue sama ramuan penyembuh ecek-ecek. Terus dia nanya, apa tangannya udah bisa gerak normal kayak dulu? Dia nyaranin Grey buat coba ayunin pedang biar ketahuan. Jagoan kita langsung mundur dikit dan ZRAS dia ngibasin pedangnya. Awalnya dia bingung, jadi dia terus-terusan mengayun. Rasanya aneh, nggak selancar dan seenak dulu gerakannya. Profesor bilang kalau dia udah benerin sarafnya, tapi sihirnya nggak bisa nyembuhin luka di jiwanya. Grey langsung, jiwa. Lo nggak salah denger kok, kata si profesor. Dia bilang ilmu sihir modern emang belum bisa buktiin keberadaan jiwa, tapi dia pribadi percaya itu itu ada. Soalnya dia bisa ngelihatnya pakai matanya. Dia bisa lihat kalau jiwa Grey lagi dalam proses penyembuhan perlahan. Jiwanya bakal sembuh sendiri kok, asal jangan dipaksa latihan berlebihan. Grey mikir bentar terus nanya, apa dia harus berhenti latihan pedang dulu? Profesor ngejawab kalau latihan biasa sih nggak apa-apa, aman-aman aja. Justru dia penasaran ilmu pedang macem apa yang bisa sampai ngelukain jiwa kayak gitu. Grey langsung diam 1000 bahasa bingung mau jawab apa. Tiba-tiba profesor bilang, sebenarnya udah ada contoh ilmu pedang yang pakai jiwa buat gerakin pedang. Orangnya Amy White. Dia tahu Grey pasti kenal nama itu. Grey bingung kenapa tiba-tiba ngomongin si Sword Saint alias pendekar pedang suci itu. Padahal di era ini mereka kan belum pernah ketemu. Karena Grey diam aja, Profesor Ariel nanya apa tebakannya salah. Dia bilang cara Grey mainin pedang ngasih kesan kalau dia belajar dari Amy. Tapi pas dipikir-pikir lagi ada sedikit perbedaan tipis. Ini bikin dia mikir jangan-jangan orang yang ngajarin Grey ilmu pedang jauh lebih jago dari Amy. Dia nambahin kasih beberapa tahun lagi dan Amy bakal sejago guru lo itu. Anjir, Grey kaget banget. Kok pemikiran si profesor bisa sejauh dan sedetail itu gokil. Grey ngeles bilang kalau dia belajar di dojo biasa di kampungnya. Udah deh dia harus ganti topik. Kalau diterusin bisa-bisa semua rahasianya kebongkar. Jadi dia ngalihin pembicaraan. Prof, emang mungkin ya jiwa bisa rusak gara-gara ilmu pedang? Dia ngejawab singkat, enggak, setidaknya enggak dengan ilmu pedang biasa. Simpelnya gini, enggak mungkin ada teknik biasa yang bisa ngalahin Jenderal Ogre cuma dengan sekali tebas. Belum lagi nebas semua ogre dan pohon di sekitarnya juga. Grey langsung sadar, anjir dia udah tahu semuanya. Ya iyalah, dia kan profesor. Dan berkat Grey taruhan mereka udah bisa dibilang dia yang menang. Dia ngaku udah lihat sisa-sisa jejak pertarungan yang ditinggalin dan itu keren parah. Bahkan sihir pemotong paling canggih pun nggak bakal bisa ninggalin bekas kayak gitu. Ini bikin dia yakin Grey pasti pakai kekuatan misterius di dalam dirinya. Grey nanya, profesor bisa lihat kekuatan itu pakai mata profesor. Dengan penuh percaya diri dia jawab, tentu saja.
Dia bisa lihat kekuatan itu bocor dari sebuah pintu berantai. Gray langsung inget sama pintu yang pernah dia lihat. Ini fix, bukan sekedar tebakan. Oke, sekarang dia yakin 100% kalau si profesor beneran bisa ngelihatnya. Terus si profesor cerita kalau dia pernah lihat kekuatan yang mirip punya Gray. Bukan kekuatan yang sama persis, tapi auranya mirip. Gray langsung nanya, ada orang lain yang punya kekuatan kayak gue? Dia ngejawab iya, tapi dia juga ngaku nggak yakin mereka itu manusia atau bukan. Lalu dia bilang, mereka itu disebut liquidator. Dan ngelihat ekspresi Gray, dia tahu kalau Gray pernah dengar nama itu. Gray shock berat. Kenapa nama itu disebut-sebut di zaman ini, Profesor Ariel pun sadar kalau Gray beneran tahu soal mereka. Sejujurnya si Profesor nggak nyangka kalau nama itu cukup terkenal. Dia mikir, ya wajar sih kalau Gray tahu, soalnya dia juga tahu teori sihir masa depan. Gray cuma bisa ketawa canggung sambil mikir, ini emang ilmu dari masa depan tapi belum ada yang sadar aja. Profesor pun langsung nanya to the point, sejauh mana yang lo tahu tentang liquidator? Cowok itu jawab yang dia tahu cuma kalau makhluk itu ancaman super bahaya buat manusia dan harus dihentiin sebelum nongol. Kalau nggak bisa ya harus dibasmi apapun caranya. Si cewek bilang kalau dia emang ekstrim tapi setuju juga sih kalau makhluk itu emang ancaman. Tapi biar gitu si Vian tetap kekeuh dan nekat ngelanjutin eksperimen gilanya. Gray pun nanya apa hubungannya sama Profesor Vian. Cewek itu auto bingung kok dia nanya gitu. Terus dia ngungkapin kalau si liquidator itu adalah makhluk yang dari tadi coba dipanggil sama si profesor. Gray kaget banget. Dia nggak nyangka kalau liquidator itu ternyata buatan manusia. Tapi pas dia inget-inget soal akademi mereka kayaknya emang udah tahu persis di mana liquidator bakal muncul. Di situ dia langsung sadar, anjir jangan-jangan akademi juga terlibat dari awal. Dia langsung teriak kalau eksperimen itu harus dihentikan sekarang juga dan Profesor Ariel pun setuju. Tapi sialnya yang ngejalanin itu sesama profesor jadi dia nggak punya wewenang buat nutup paksa eksperimennya. Dia udah coba lapor ke atasan buat ngebatalin tapi dicuekin. Gray langsung kepo atasan, ini siapa sih emangnya? Lagi-lagi dia nggak punya wewenang buat ngasih tahu. Intinya kalau nggak ada perintah dari pucuk pimpinan, nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Gray jadi makin kesel masa nama doang nggak dikasih tahu. Dia sadar kalau petinggi akademi ini lebih ruwet dari dugaannya. Tapi kalau orang itu penjahat, ceritanya jadi beda. Di kehidupan sebelumnya, eksperimen ilegal Vian udah ngebunuh puluhan ribu orang dan Gray tahu persis lokasinya. Dia langsung ngomong kalau dia tahu lokasi eksperimen ilegal Vian dan mau ngegerebek dia, tapi Profesor Ariel bilang itu nggak bakal berhasil. Gray bingung, lo kenapa? Dia ngejelasin masuk ke lab profesor tanpa izin itu udah kejahatan serius. Kalau mereka nggak bisa nunjukin bukti kuat, malah mereka yang bakal dipenjara. Profesor Ariel pun nanya apa dia punya buktinya. Gray langsung diem 1000 bahasa. Dia lanjut ngomong kalau emang nggak ada bukti mending obrolan ini ditunda dulu aja. Gray sadar profesor ini tahu bahayanya tapi posisinya emang sulit. Dia cuma bisa jawab kalau dia ngerti. Tiba-tiba Profesor Ariel ganti topik soal kekuatan Gray. Dia nanya apa Gray mau belajar ngendalin kekuatannya itu. Jelas aja Gray langsung tertarik. Gray nanya, emang bisa? Si profesor jawab kalau di akademi ada satu profesor yang jago banget ngurusin kekuatan-kekuatan aneh. Namanya Heathcote Longfellow. Gray langsung melotot itu kan orang yang ngelatih sang Sword Saint sendiri. Profesor Ariel udah nebak Gray pasti tertarik. Jadi dia bakal ngaturin latihan privat buat Gray mulai besok. Wah, Gray seneng banget dengernya. Tujuan utama dia masuk akademi kan emang buat nguasain kekuatannya. Dia nggak nyangka bakal dapet petunjuk secepat ini. Besoknya Heathcote Longfellow malah nyerang dia. Gray masih nggak percaya dilatih langsung sama Heathcote Longfellow. Tapi dia bingung kok latihannya cuman lari-lari doang kayak gini. Mereka lagi ada di tengah hutan. Walaupun Heathcote lari di depan dia tahu pikiran Gray lagi kemana-mana. Si kakek langsung ngebentak kalau masih sempet ngelamun mending lari lebih cepet. Dia nyuruh Gray buat lari terus sampai badannya bener-bener di ambang batas. Sambil teriak, dia ngejelasin kalau kekuatan jiwa itu baru bakal bangkit kalau semua kekuatan fisiknya udah habis terkuras. Selama staminamu masih sisa seuprit pun jangan harap bisa pegang pedang. Gray cuma bisa jawab, siap pak. Dia percaya latihan dari Heathcote pasti ada tujuannya. Tapi dia juga gondok masa pas dia lagi lari-lari gini si Vian malah sibuk sama eksperimennya buat manggil arbiter. Mereka terus lari sementara Gray galau sendiri, bener nggak sih yang dia lakuin sekarang ini? Sorenya dia lapor ke Profesor Ariel. Si profesor sadar kalau Gray udah latihan seminggu penuh. Dia nanya gimana latihannya. Gray jawab isinya kebanyakan lari doang, baru di akhir ada latihan pedang dikit.
Tapi Gray ngaku sih, badannya emang jadi lebih kuat. Profesor Ariel ketawa bilang kalau itu emang gaya ngelatihnya hit code banget. Pas mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Orang itu ngasihin surat ke Profesor Ariel. Begitu baca surat itu, ekspresi Profesor Ariel langsung berubah jadi serem banget. Gray nanya ada apa. Surat itu dikasihin ke Gray dan pas dia baca mukanya langsung ikutan asem. Isi surat buat Profesor Ariel itu soal Bella yang berhasil pakai super compressed ether dan katanya dapat kekuatan yang mirip-mirip. Tapi setelah diperiksa, katanya dia nggak benar-benar ngekompres ether itu. Jadi kemampuan barunya nggak bisa diakui sebagai super compressed ether. Jadi kontrak mereka tetap berlaku dan operasi bakal tetap jalan sesuai jadwal. Pengirimnya Faian Bradley. Gray langsung murka. Dia teriak, ini gila banget. Profesor Ariel tahu Faian maksa banget pengen ngoperasi Bella padahal udah nggak perlu. Gray nanya, emang Bella nggak bisa nolak. Dia bilang sialnya kontrak itu saklek banget. Kecuali si Faian sendiri yang batalin pilihan Bella cuma 2 dikeluarin atau dioperasi. Gray jelas nggak terima dong. Cewek itu langsung bilang kalau dia butuh bantuan Gray. Dia pengen tahu lokasi lab Faian soalnya kalau mereka bisa bongkar kejahatannya kontrak itu otomatis batal. Gray sempat kaget, tapi sedetik kemudian dia nyengir. Terus dia ngingetin bahaya banget kalau gerak tanpa bukti. Cewek itu ngebales kalau mereka bakal cari buktinya. Dia udah percaya 100% sama Gray. Sambil mikir-mikir, dia ngaku harusnya dari awal percaya aja soalnya matanya udah ngasih tahu kalau Gray dari tadi ngomong bener. Cuma ya gitu, gengsinya butuh waktu buat ngaku. Dia langsung nyuruh Gray nunjukin jalan buat ngebongkar kebusukan Faian bareng-bareng. Gray langsung ngelapor ke Profesor Ariel kalau laboratorium Faian ada di pegunungan deket desa Torowell. Si profesor inget dah kalau Faian emang punya lab resmi dari akademi di sana. Gila, dia nggak nyangka lab resmi dipakai buat eksperimen ilegal. Kata cewek itu justru disitulah tempat paling aman buat ngelakuin hal-hal terlarang. Nggak bakal ada yang curiga biarpun dia nongkrong lama di sana. Lagian mana ada sih profesor yang mau ikut campur urusan lab orang lain. Tapi selama mereka bisa dapetin bukti kejahatannya, mereka nggak bakal kena pasal karena udah nerobos masuk. Tiba-tiba Bella ngetok pintu. Profesor Ariel pun nyuruh dia masuk. Bella ngasih laporan kalau dia udah nerima suratnya. Profesor Ariel ngambil surat itu dan bilang, tenang aja biar aku yang urus. Bella jelas bingung dong. Maksudnya gimana Prof? Dia nanya, apa profesornya mau ngelawan Faian demi dia? Dia nanya lagi, apa profesor mau maju sendirian? Profesor Ariel malah senyum geli. Terus dia jawab, aku sendiri aja lebih dari cukup. Bella noleh ke Gray. Gray langsung satset bilang, tunggu Prof, aku juga ikut. Bella juga mau ikut lah, kan ini masalahnya dia. Tapi dia ngingetin, sabar dulu woi, lawan kita ini profesor akademi loh. Bukan cuma itu, dia itu orang gila yang udah berkali-kali ngelakuin eksperimen manusia yang bahaya. Kalau salah satu dari kita ketangkep, nggak kebayang bakal diapain. Aku nggak bisa biarin kalian berdua ke tempat kayak gitu. Gray nyeletuk, justru itu, makanya makin bahaya kalau profesor pergi sendirian. Kalau dia pakai kekuatan yang sama, pas ngalahin Jenderal Ogre seenggaknya dia bisa lumayan ngebantu. Dia nambahin kalau sampai Profesor Ariel kenapa-napa dia sebagai murid jalur khusus Mata Dewa bisa langsung di DO. Denger itu si profesor langsung kicep. Langsung Gray minta biar mereka bisa nentuin nasib mereka sendiri. Si profesor ngeliatin mereka lalu ngehela napas. Dia tahu dilarang pun mereka pasti nekat ikut. Akhirnya dia setuju mereka boleh ikut dengan satu syarat, apapun yang terjadi utamakan keselamatan diri sendiri dulu. Dia nanya apa mereka paham. Mereka berdua kompak jawab paham. Malamnya di pegunungan ada sebuah laboratorium tersembunyi dan di depannya Profesor Ariel, Bella sama Gray lagi ngumpet ngawasin. Bella masih nggak percaya kalau Faian beneran ngelakuin eksperimen ilegal di sana. Profesor Ariel ngeyakinin kalau itu bener dan rencana mereka adalah nyari bukti. Gray juga mastiin kalau tempatnya emang di situ. Karena mereka udah seyakin itu, Bella jadi percaya. Tapi dia masih ragu apa mereka beneran bisa ngumpulin bukti tanpa masalah. Kata Profesor Ariel, Faian harusnya lagi ada di konferensi perkumpulan sihir, jadi dia nggak ada di tempat. Kemungkinan besar pintu masuknya dipasangin jebakan, jadi mereka harus nerobos lewat tembok samping. Bella langsung nanya, emang nggak apa-apa tuh? Profesor Ariel jawab santai kalau nerobos lab resmi akademi itu udah termasuk kejahatan, jadi ya udah sekalian aja. Dia bilang kalau mereka mau balik juga nggak apa-apa, tapi dia sendiri udah bertekad buat maju terus. Tapi sebelum itu, Bella nanya lagi apa Profesor Ariel yakin ngelakuin semua ini cuman buat orang kayak dia. Gray langsung motong omongan Bella bilang kalau dia salah. Ini tuh buat nyelamatin dunia. Kalau mereka diam aja, bakal banyak banget orang mati.
Lebih parahnya lagi, dunia ini bisa jadi taruhannya. Bella auto bingung, maksud lu apaan? Dia negasin kalau mereka nggak mempertaruhkan nyawa cuma demi Bella. Habis itu mereka langsung gerak. Profesor waifu kita ini langsung ngeluarin banyak lingkaran sihir. Dia nyerang lab itu dan bikin temboknya hancur lebur. Anjir, ledakannya gede banget. Grey sampai mikir kalau serangan barusan itu agak berlebihan. Sekarang temboknya udah bolong, mereka pun melangkah masuk. Mata Grey langsung melotot kaget ngelihat pemandangan di dalam. Lorongnya gelap banget dengan sel-sel penjara di kanan kirinya. Dan di sana ada orang-orang yang tinggal tulang, dibalut kulit dirantai ke tembok. Beberapa berdarah karena kehilangan anggota tubuh atau badannya bolong-bolong. Cuma dengan ngelihat itu aja, Profesor Ariel udah tahu kalau mereka nggak perlu repot-repot lagi nyari bukti. Korban di sana banyak banget. Sekali lirik aja, Profesor Ariel bisa lihat ada 14 sihir terlarang yang dipakai yang masing-masingnya udah termasuk pelanggaran kriminal berat. Belum lagi soal eksperimen manusia ilegalnya, duh. Itu udah pelanggaran berat banget. Pas lagi celingak-celinguk mata mereka nangkep sesuatu yang aneh. Wujudnya kayak semacam altar gitu. Bella langsung bingung. Waduh, gimana nih? Rencana awalnya kan cuma ngambil bukti terus cabut, tapi Bella jadi galau. Apa mereka harus nyelamatin orang-orang yang kejebak? Juga Grey langsung motong. Jangan kelamaan di sini, si Vian bisa balik kapan aja. Tahu-tahu ada suara dari belakang nanya, nyariin gue ya. Profesor Ariel kaget setengah mati lihat siapa yang datang. Buset, itu si Varian. Mereka semua auto shock lihat dia nongol di situ. Dia nyengir, katanya dia udah nyiapin kembaran buat gantiin dia di konferensi, soalnya ada eksperimen penting yang harus dilakuin di sana. Profesor Ariel nanya dong eksperimen apaan. Dia jawabnya enteng banget, katanya dapet bahan-bahan seger dan pengen langsung dipakai mumpung masih fresh. Yang dia maksud bahan tuh ya mayat-mayat yang digantung berjajar di sel gila. Tapi katanya rencananya sekarang udah berubah. Dengar itu mereka semua langsung merinding disco. Gimana enggak? Si Varian ini emang lagi nyari bahan eksperimen yang punya potensi sihir lebih gede dari orang biasa. Dia juga bingung gimana caranya mereka bisa ngendus eksperimennya, tapi dia yakin 100% mereka datang ke sini diam-diam. Jadi kalau mereka semua tiba-tiba ngilang, ya nggak bakal ada yang curiga sama dia kan. Profesor Ariel langsung ngeh, maksud lo kita bakal jadi kelinci percobaan lo. Si Varian malah nyuruh santai, katanya pengorbanan mereka bakal jadi terobosan baru di dunia sihir. Dan karena dia nggak mungkin ngebiarin mereka hidup-hidup ya, sekalian aja dimanfaatin semaksimal mungkin. Belum selesai ngomong, tiba-tiba ada bola api raksasa nyaris kena muka dia. Di ledakannya gede banget. Bahkan Profesor Ariel aja kaget. Ternyata yang nyerang itu si Bella. Pas asepnya hilang, kelihatan si Vian cuma nyengir doang, nggak lecet sama sekali. Dia malah muji Divine Eye punya Profesor Ariel yang katanya masih tajam aja. Dia juga nggak nyangka murid jalur khusus kayak Bella ternyata punya bakat luar biasa. Ini bikin dia jadi pengen ngelirik bibit-bibit Divine Eye yang lain. Tapi dia sama sekali nggak terkesan sama serangan dadakan Bella tadi. Murid akademiko mau ngebunuh profesor nggak masuk akal, katanya. Bella bales dong, daripada dibunuh mending ngebunuh duluan kan. Sayang banget kesempatan emasnya lewat. Profesor Ariel langsung ngasih komando buat mundur. Bukti udah di tangan, sisanya biar akademi yang urus. Tapi ya jelas si Vian nggak bakal semudah itu ngebiarin mereka kabur. Dia langsung ngeluarin bola hitam dengan api hitam ke arah mereka, serangannya nyaris kena Bella. Untungnya Profesor Ariel sigap ngeblok, tapi Bella jadi khawatir banget. Varian ketawa, katanya percuma, soalnya itu salah satu hasil risetnya si Gluttony Flame. Api ini tuh kerjanya ngelahap sihir pertahanan dan dijadiin bahan bakar. Jadi secara teori sihir ini nggak bisa ditahan. Kelemahannya cuma satu, butuh material langka buat bikinnya. Dan bener aja barrier sihir Profesor Ariel langsung jebol. Sambil nahan sakit, Profesor Ariel langsung ngaktifin matanya dan masang barrier lapis 2. Barrier baru ini muncul pas yang pertama hancur, tapi tetap aja langsung retak begitu kena si Gluttony Flame. Dalam kondisi genting, dia nyuruh Bella buat ngasihin kantong spell memory ke Grey. Katanya kalau hit code lihat isinya, dia pasti ngerti harus ngapain. Si Bella malah ngetukin tongkatnya ke tanah dan bikin barrier yang lebih gede lagi. Profesor Ariel jadi bingung, ngapain kamu buruan pergi? Tapi Bella lihat barrier profesornya udah retak parah, jadi dia bilang, Prof, serahin aja ke saya. Profesor Ariel ngingetin janji mereka sebelum kesini, kalau situasi jadi gawat nyawa harus jadi nomor 1. Dia sadar sihir Varian ini aneh banget, jadi spell pertahanan biasa nggak bakal mempen. Dia bilang bakal ngulur waktu, tapi Krak belum selesai ngomong barriernya udah pecah berkeping-keping. Profesornya auto panik, tapi Bella dengan santainya bilang, tenang aja Prof.
Dan bener aja sihir Bella langsung beradu sama si Gluttony Flame. Sambil ngelindungin mereka, Bella bilang, spell dia nggak sekuat itu kok. Cuma butuh sihir pertahanan yang sedikit beda aja. Varian Melongo nggak percaya, soalnya yang tahu cara nangkis Gluttony Flame ini harusnya cuma kelompok mereka doang. Dia langsung nanya, gimana caranya lu bisa tahu? Bella jawab, ada yang ngajarin dia teori baru dan pakai teori itu spell tadi jadi gampang banget ditahan. Varian jelas nggak terima dan murka banget, dia ngira ada pengkhianat. Dia ngancem, kasih tahu siapa orangnya dan lu bakal gua kasih kematian yang gampang. Bella malah nanya balik, emang mau tahu banget ya siapa yang ngajarin? Dia senyum ngejek dan jawab, rahasia dong, tapi ngasih clue kalau yang ngajarin itu murid dari jurusan ilmu pedang. Di sisi lain, Gray langsung inget semua obrolan mereka. Ternyata dia sendiri yang nggak sengaja nyusun teori itu. Dengar jawaban Bella yang kayak ngeledek urat di kepala Varian langsung nongol saking marahnya. Dia ngeluarin kristal merah, kalian semua bakal kebakar, hidup-hidup. Kristal itu diremukin dan langsung keluar arwah-arwah yang terbang nyerang mereka. Itu adalah sihir hitam super kuat yang langsung nyelimutin mereka semua. Gray langsung panik nanyain keadaan Bella. Bella jawab kalau barriernya masih kuat nahan, tapi Varian udah nyeringai. Dia tahu cadangan mana Bella nggak bakal tahan lama. Dari sisa mananya cowok itu ngira Bella cuma bakal tahan semenit lagi. Bella langsung teriak ke Profesor Ariel buat nyerang, soalnya dia udah mentok bertahan. Si Profesor langsung nurut. Mata Profesor Ariel bersinar dan dia langsung nemuin titik di mana api hitam itu kelihatan lebih tipis. Dia coba ngalirin mana keluar perisai. Dites dulu pelan-pelan, kekuatannya mulai dikumpulin, baru deh sihir petirnya langsung melesat. Serangannya emang tajam kayak sabetan pedang, tapi sayang, langsung lenyap gitu aja. Varian nyadar mereka mau coba nyerang balik, tapi dia malah ngejek. Serangan ecek-ecek gitu mana nyampe. Profesor Ariel langsung terpojok. Gray inget kalau sihir serangan si profesor emang salah satu yang paling lemah di antara para staf. Apalagi ditambah sifat api, itu sihirnya pasti keserap habis. Terus gimana dong? Tanya Bella. Tenaganya udah hampir ludes. Profesor Ariel negasin, makanya dari tadi aku suruh kalian kabur. Nggak lama Gray maju dan bilang, serahin aja ke gue. Bella bingung, lu mau ngapain? Pedang lu nggak bakal nyampe dari situ. Tapi Gray yakin banget serangannya bakal kena. Profesor Ariel cemas, kamu yakin kalau kamu pakai kekuatan itu lagi kamu bisa mati? Dan kalaupun hidup, lanjutnya tanganmu yang bisa nyembuh itu mungkin nggak bakal pulih. Gray ngejawab, mending gue mati sendirian daripada kita bertiga mati bareng. Dia langsung pasang kuda-kuda. Anehnya Varian ngeliat ada cahaya merah dari balik api hitam yang nutupin mereka. Tiba-tiba dia lihat Gray lompat keluar. Tahu-tahu kepalanya udah melayang di udara dan darah muncrat kemana-mana. Gray natap dia dengan muka super serius. Suasana jadi hening banget sesaat setelah serangannya. Bella cuma bisa cengok ngelihatnya. Badan Varian yang tanpa kepala akhirnya jatuh dan kepalanya ngegelinding di lantai. Profesor Ariel shock berat. Ini pertama kalinya dia lihat jurus itu secara langsung. Gila keren banget. Tiba-tiba Bella sadar ada reruntuhan jatuh ke arah mereka. Langit-langitnya mulai ambrol. Profesor Ariel langsung pakai sihirnya buat nahan reruntuhan biar nggak nimpa mereka. Ini bener-bener di luar dugaanku, katanya. Kamu nenggak apa-apa? Kayak tanyanya ke Gray. Gray langsung ngejatuhin pedangnya. Tangannya gemeteran pas dia jawab, tangan dominanku sakit dikit, agak kebas juga, tapi masih bisa gerak. Dia ngambil pedangnya pakai tangan satunya. Dari situ si profesor tahu kalau latihannya nunjukin hasil. Gray pun setuju. Dia tahu kalau yang ngelakuin ini adalah dirinya. Pas masih di desa dulu, dia pasti udah pingsan berhari-hari dan pas bangun tangannya nggak bisa digerakin sama sekali. Sekarang, efeknya cuma tangan yang sakit. Wah ini sih kemajuan pesat. Dia sadar latihannya selama ini nggak sia-sia. Pas dia lagi asik mikir, Profesor Ariel ngeliatin dia dalam-dalam. Makasih banyak ya berkat kamu kita masih hidup, kata si profesor. Aku juga minta maaf kamu sampai harus pakai kekuatan itu. Gray bilang nggak usah khawatir. Lagian dari awal kan dia yang maksa buat ngadepin Feiyan. Tetep aja si profesor ngucapin makasih lagi. Tapi dia juga minta kalau bisa Gray jangan pakai kekuatan itu untuk sementara waktu. Kalau enggak kerusakannya bisa jadi permanen. Muka si profesor kelihatan khawatir banget yang bikin Gray kaget. Dia mikir bentar terus jawab, saya ngerti. Tiba-tiba Bella manggil dia. Itu tadi sihir kok aku nggak ngerasain ether sama sekali, tanyanya. Dia bener-bener bingung, soalnya mustahil banget ngejelasin kekuatan segede itu sebagai sihir biasa.
Profesor Ariel dengan sopan bilang, tolong jangan tanya lebih jauh lagi soal itu. Dan kamu juga nggak boleh ngomongin apa yang kamu lihat barusan ke siapapun. Loh kenapa nih, tanya Bella. Si profesor ngejawab, kalau enggak aku terpaksa harus hapus ingatanmu. Bella langsung paham dan nawarin buat bikin kontrak sihir. Profesor Ariel setuju, mereka pun menandatangani kontrak. Setelah itu Gray nanya, oke sekarang kita ngapain? Dia khawatir sama eksperimennya, tapi dia mau nolongin orang-orang itu dulu. Pas dicek mereka kayaknya cuma ditidurin pakai sihir. Profesor Ariel bilang, meskipun mereka nggak dalam bahaya, lebih baik kita bawa mereka ke fasilitas medis akademi biar aman. Dia menjentikkan jarinya. Seluruh area bersinar keemasan dan orang-orang itu masing-masing diselimuti cahaya emas. Itu sihir pelindung dari serangan luar. Oke beres, yuk kita selidiki lebih jauh ya ajaknya. Pas ngelihat sekeliling tempat itu, lagi dia baru sadar betapa gilanya tempat ini. Sejauh mata memandang isinya cuma eksperimen ilegal. Hampir semuanya pakai tumbal manusia buat bikin katalis sihir atau ningkatin kemampuan sihir seseorang. Tapi dia nggak nemu eksperimen yang berhubungan sama likuidator. Ini bikin dia mikir kalau itu mungkin diadain di fasilitas yang beda. Gray ngerasa ada yang aneh. Di kehidupan sebelumnya disinilah insiden yang ngebunuh puluhan ribu orang terjadi. Dia bingung gimana bisa cuma produksi katalis sihir doang, nyebabin kecelakaan sebesar itu. Terus dia ingat yang ngebunuh orang-orang di dunia masa lalunya itu adalah hawa beracun yang keluar dari tanah. Profesor Ariel ngelihat ekspresi Gray berubah, jadi dia nanya, ada apa? Bella juga ikutan ngecek keadaan Gray. Cowok ini curiga, pasti ada sesuatu di bawah tempat itu. Firasatnya bilang ada jalan rahasia yang ngarah ke bawah tanah. Profesor Ariel langsung nyeken sekeliling. Cuman ada noda darah sama tanah doang, tapi pas dia pakai mata spesialnya dia nemu sesuatu. Dia langsung nyamperin titik itu. Sambil jongkok dia meriksa tanahnya dengan teliti. Walaupun samar, dia bisa ngerasain jejak sihir teleportasi jarak dekat di area itu. Dia nebak kalau ini adalah ruang yang cuma bisa diakses pakai sihir teleportasi. Kalau dilihat dari jejaknya, jarak teleportasinya sekitar 300 meter. Dia yakin banget ada sesuatu di sana. Gray pun nanya, kita bisa ke sana nggak? Ternyata si profesor juga bisa pakai gerbang teleportasi jarak dekat dong. Tanpa basa-basi, dia langsung nyoba. Sebuah lingkaran sihir pun muncul di tanah. Kalau emang nggak ada apa-apa gerbangnya, pasti cuma bakal nembus tanah doang. Tapi pas gerbangnya kebuka, mereka semua melongo kaget. Isinya adalah area super luas dengan banyak bangunan, udah kayak sebuah kota. Gila siapa juga yang nyangka ada ruang segede ini di bawah fasilitas tadi. Bella bisa ngerasain pancaran ether yang dahsyat banget dari mana-mana. Terutama dari gedung yang dia tunjuk itu. Bentuknya sih simple, cuma bangunan bundar biasa. Profesor Ariel ngeliat kalau itu bukan cuma ether, tapi ada jenis kekuatan lain yang bocor dari sana. Beda banget dari sihir dan kekuatannya jauh lebih ngeri dari apapun yang pernah dia rasain. Gray kayaknya udah bisa nebak itu kekuatan apa. Dan Profesor Ariel pun mengkonfirmasi tebakannya. Itu adalah kekuatan milik likuidator. Makasih banyak udah nonton ya guys. Jangan lupa tonton video Giga Chat selanjutnya dan sampai jumpa lagi. Oh iya, dukung channel ini dengan gabung ke membership Summon Club T. Kalian juga bisa support cuma dengan nge-like video ini dan jadi orang yang luar biasa.